Dunia iblis bukan sekadar tempat kegelapan. Ini adalah arena kekuatan murni di mana 13 peringkat tertinggi berdiri di puncak dengan simbol mereka masing-masing mewakili keangkeran, kehancuran, dan dominasi. Di antara mereka, nama Ashabutha bergema sebagai yang paling ditakuti. Ashabutha, sang chaos demon. Tubuh raksasanya setinggi 3 meter mencuat seperti bayangan neraka itu sendiri. Matanya menyala merah seperti bara api abadi, memancarkan amarah yang menusuk hingga ke tulang. Tatapannya bengis akan mampu meremukkan keberanian siapapun yang berani melawannya. Rambutnya merah kehitaman, ikal berantakan seperti mahkota liar seorang penakluk. Dengan dada telanjang yang menampilkan tubuh atletis, Ashabutha mengayunkan 4 senjata mematikan di masing-masing tangannya. Golok berlumur darah, pedang setajam kilat, tombak yang merobek angin, dan pecut yang menderu seperti halilintar. Di bawah komandonya, ribuan pasukan iblis berdiri, tak tertandingi dalam brutalitas dan kekuatan. Tidak ada pahlawan yang pernah melampaui pasukan lini depannya, apalagi menatap langsung wajah Ashabutha. Tapi hari itu berbeda. Hari itu seorang pahlawan muncul. Namanya Fu. Fu atau Fugayadu adalah nama yang kini bergetar di bibir setiap pemain The Exorcist Online. Lahir dari darah campuran, ibu keturunan Tiongkok dan ayah Bali, Fu adalah penjelmaan semangat yang tak bisa dihentikan. Dibakar oleh warisan budaya yang kaya, ia adalah pahlawan yang melangkah lebih jauh dari siapapun. Dalam dunia realitas virtual, ia telah menguasai permainan seperti itu adalah medan perang sungguhan. Dengan katana di tangannya, Fu menerobos gelombang pasukan Ashabutha. Serangan datang bertubi-tubi dari segala arah, tapi ia tidak berhenti. Setiap ayunan pedangnya adalah tarian kematian, setiap langkahnya penuh determinasi. Di dunia di mana ribuan telah gagal bahkan untuk mencapai gerbang sang Chaos Demon, Fu adalah pengecualian. Ia adalah pahlawan pertama yang menembus garis pertahanan Ashabutha, berdiri tegak di hadapan Mach yang dianggap tak terkalahkan. Ketika mata merah Ashabutha menatap langsung ke arahnya, udara seakan berhenti. Di momen itu, bukan hanya dunia virtual yang dipertaruhkan, ini adalah ujian keberanian yang akan mengubah segalanya. Fu tidak gentar. Dengan napas berat, hingga mengangkat katana yang memancarkan cahaya seperti nyala api terakhir, siap melawan kekacauan itu sendiri. Pertempuran belum dimulai, tapi ketegangan sudah mencampangan bertahan, siapan jauh. Satu hal yang pasti, ini bukan lagi sekadar permainan. Fu berdiri tegak, meski tubuhnya yang hanya hampir 170 cm seolah tenggelam di hadapan sosok raksasa Ashabutha. Posturnya seimbang, tidak terlalu kekar tapi juga tidak terlalu kurus, dengan tubuh yang terlatih untuk kelincahan dan ketahanan. Rambut pendeknya yang berwarna perak berkilau dan mata hitamnya berkilat tajam, menatap lurus ke arah musuh yang mengerikan di depannya. Wajah tampannya sama sekali tidak memancarkan rasa takut, hanya ada tekad yang membara. Liontin rubi yang menggantung di kalung emas di lehernya memantulkan cahaya dengan gemerlap merah yang menantang, seakan menantang dunia untuk menghadapi tangguhan dirinya. Jaket kulit hitam yang dikenakannya terbuka memperlihatkan kaus putih yang pas dengan tubuhnya, sementara celananya dirancang agar tidak menghalangi pergerakan cepat. Pelindung tangan dan kaki adalah satu-satunya perlindungannya, pemilihan perlindungan yang terbilang nekat. Tapi di saat seperti ini, kepercayaan dirinya justru menjadi kekuatan. Ia berdiri tepat 1 meter di depan Ashabutha, tubuh sang iblis yang raksasa itu hampir menutupi seluruh pandangannya. Namun Fu tidak gentar. Hatinya berdetak lebih cepat, adrenalin mengalir deras, namun matanya tetap tenang, fokus, dan penuh tantangan. Ini akan jadi pertarungan terakhir. Serunya dengan suara yang menggema, penuh semangat yang membakar, seakan setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah janji untuk kemenangan. Sekarang hanya ada 2 kemungkinan. Kemenangan yang akan mengubah segalanya, atau kekalahan yang akan membawanya ke jurang kehancuran. Namun Fu hanya memikirkan satu hal, ia tidak akan mundur. Fu berdiri tegap di tengah arena, tubuhnya dikelilingi aura kepercayaan diri yang memancar kuat. Matanya membara penuh tekad saat ia menunjuk Ashabutha dengan pedangnya yang berkilauan di bawah sinar matahari. "Hari ini kau harus bertekuk lutut di hadapanku," serunya lantang. Suaranya menggema seperti tantangan kepada langit dan bumi. Namun, kepercayaan diri itu mendekati kesombongan. Fu, sang petarung yang selalu berada di peringkat teratas, terlena oleh reputasinya sendiri. Ia lupa bahwa meremehkan lawan adalah kesalahan fatal.
Ashabuta, sosok tenang dengan aura misterius, hanya mendengus. Tatapan matanya dingin dan nyaris malas, seolah ucapan Fu tidak lebih dari gumaman angin. Bibirnya melengkung samar, entah ejekan atau sekadar bosan. "Kali ini aku akan mengalahkanmu," teriak Fu lagi. Suaranya dipenuhi keseriusan yang menggema di hati para penonton. Tanpa membuang waktu, Fu melesat maju. Pedangnya terangkat tinggi, membelah udara dengan kecepatan kilat. Langkahnya mantap, gerakannya penuh perhitungan. Setiap gerakan telah ia rancang selama berbulan-bulan, mempelajari kelemahan Ashabuta yang ia yakini akan menjadi kunci kemenangan. Namun Ashabuta tetap tak bergerak. Ia berdiri di tempat, tubuhnya rileks, seolah tak peduli pada ancaman yang datang. Shing! Bunyi pedang Fu membelah udara dengan gemuruh, tapi tak ada darah, tak ada luka. Serangan itu meleset, Fu tertegun. Matanya membulat tak percaya. Bagaimana bisa? Ia telah menghitung semuanya dengan presisi sempurna. Serangannya tadi seharusnya tak mungkin gagal. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Suara yang tadinya penuh percaya diri kini berubah bisikan penuh ketakutan. Rasa dingin merayap di punggungnya. Semua rencana yang ia bangun selama ini terasa runtuh dalam sekejap. Di depan sana, Ashabuta perlahan mengangkat pandangannya. Tatapannya kini berubah, tajam seperti pedang yang tak terlihat. Bibirnya mengukir senyum tipis, penuh arti. Fu sadar hari ini mungkin bukan dia yang akan menang. Fu terjerat dalam kegelapan, dipenuhi oleh ruang kosong yang membara dengan warna merah darah. Ruang 4x4 yang sempit itu seolah-olah menelan seluruh keberadaannya. Tiap detiknya ruang itu terasa semakin menghimpit, menekan napasnya, menyatu dengan kekalahan yang baru saja ia alami. Semua yang pernah dia banggakan, keahliannya, peringkatnya yang tak tertandingi, semuanya hancur dalam sekejap. Di depan matanya muncul pesan transparan yang mengguncang hati. "Permainan berakhir!" Tertulis dengan darah merah yang seolah-olah mengalir dari layar itu, meresap dalam dirinya seperti sebuah kenyataan pahit yang tak bisa dia hindari. Kata-kata itu terus berputar dalam pikirannya, menggema, menyesakkan dada, dan membuatnya merasa seperti terperangkap di dalam sebuah ruang tanpa akhir. Fu menatapnya dengan mata kosong. Ada perasaan hampa yang menyelimuti seluruh dirinya. Tak ada lagi kepercayaan diri yang menggebu, hanya ada keputusasaan yang melingkupi. Dia yang dulu yakin bahwa tak ada yang bisa mengalahkannya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa tak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dalam ruang yang sempit itu, dia merasa seperti dinding-dinding dunia itu menutupi setiap jalan keluar, menuntunnya pada sebuah akhir yang tak terelakkan. Hitungan mundur muncul, menghitung detik-detik terakhir kehidupannya dalam dunia itu. Dengan setiap angka yang berlalu, Fu merasa semakin terasing. Waktu itu seperti semakin menjauh dan ia merasa tenggelam dalam kehampaan yang tak bisa dihindari. Keinginan untuk kembali untuk bangkit terasa semakin jauh. Seolah-olah dia terkunci dalam dunia yang tidak lagi bisa dia kuasai. "Selamat tinggal, game," bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kata-kata itu terasa berat, sebuah perpisahan yang seharusnya singkat. Namun sebuah keadaan, dia merasa seakan-akan dia sedang melepaskan bagian dari dirinya yang telah lama menjadi bagian dari hidupnya. Namun, di balik perasaan itu, ada harapan yang samar. Harapan bahwa mungkin ini hanya sebuah jeda. Sebuah waktu sementara sebelum dia kembali bangkit. Tapi untuk saat ini, dia harus melepaskannya. Seiring dengan detik yang terus berdetak, Fu hanya bisa menatap layar, merasakan perasaan itu menyelubungi dirinya, dan berpikir apakah dia masih memiliki kekuatan untuk kembali, atau apakah dia akan tetap terjebak di dalam ruang kosong itu selamanya. Fu tinggal di sebuah kota kecil yang terletak di pesisir Bali, tepatnya di Kuta bersama adik kembarnya. Rumah mereka yang sederhana namun penuh dengan sentuhan khas Bali memiliki nuansa yang hangat dan akrab. Setiap dinding rumah dihiasi dengan ukiran halus khas Bali, menambah keindahan arsitektur tradisional yang serasi dengan alam sekitar. Halaman rumah yang luas dikelilingi pohon-pohon tropis yang rimbun, memberikan udara segar yang menenangkan, menciptakan oasis yang nyaman di tengah hiruk-pikuk dunia luar. Suasana di sekitar rumah terasa damai dan harmonis, jauh dari keramaian kota besar. Namun, meski tinggal di kota kecil dengan nuansa tradisional yang kental, Fu tak bisa mengabaikan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kalender di kamarnya menunjukkan tahun 2025, dan dengan bangga Fu menyadari bagaimana dunia digital teknologi canggih telah merambah hingga ke Bali yang kecil ini.
Hal ini tercermin dengan adanya perusahaan besar yang mengelola salah satu game online terpopuler saat ini, The Exorcist Online, yang menjadi hobi utama Fu. Hari itu, Fu sudah menghabiskan sebagian besar waktu dalam dunia virtual. Sejak pagi ia tenggelam dalam permainan, beradu strategi dan keberanian dalam menghadapi tantangan game yang terus berkembang. Namun, tubuhnya mulai memberi tanda. Mata yang lelah, perut yang keroncongan, dan rasa haus yang semakin memuncak membuatnya sadar bahwa ia sudah terlalu lama terperangkap dalam dunia maya. Dengan sedikit kekesalan, Fu menatap layar game yang masih menyala di depannya. Terkadang dunia nyata lebih penting daripada yang terlihat di layar. Gumam Fu pelan sambil memandang sekitar kamar yang kini terasa sepi dan sunyi. Rasa lapar dan haus membuatnya mengambil keputusan untuk keluar sejenak, merenggangkan tubuh, dan menikmati dunia fisik yang terkadang terasa lebih sederhana, namun penuh dengan kenyamanan yang tidak bisa diberikan oleh dunia virtual. Ia mengenakan jaket olahraga putih yang nyaman, kaos hitam yang sederhana, dan celana olahraga abu-abu, penampilan santai yang mencerminkan dirinya. Tak ketinggalan, kalung berhiaskan liontin permata merah yang selalu dikenakan, sebuah simbol dari kekuatan dan identitas dirinya, meski dunia nyata maupun maya. Dengan langkah santai, Fu keluar dari kamar dan berjalan menuju pintu, bersiap untuk menikmati udara segar Bali dan membeli makanan serta minuman yang sudah sangat ia dambakan. Saat ia melangkah keluar, dunia maya yang telah menyita banyak waktu dan perhatiannya terasa begitu jauh, dan ia merasa sedikit terlepas dari rutinitas yang telah memenjarakannya dalam ruang digital. Di luar sana, kehidupan nyata menunggu dengan segala kesederhanaannya. Dia mendekati ruang tamu dengan langkah santai dan matanya langsung tertuju pada adiknya, Trirana, yang sedang asyik menonton acara talk show di TV. Suasana ruang tamu yang hangat dengan pencahayaan lembut memberikan kesan nyaman di rumah mereka yang sederhana. Trirana terlihat begitu menikmati acara yang sedang ditontonnya hingga tak menyadari kedatangan Fu yang sudah berdiri di pintu ruang tamu. Fu menyapa dengan suara santai, "Malam Ran, kau terlihat senang. Apa yang kau tonton?" Adiknya menoleh dengan senyuman cerah dan suara lembutnya yang khas. "Talk show, Kak!" jawab Trirana sambil tertawa kecil, membuat Fu sedikit tersenyum. Suara Trirana yang imut dan ceria memang selalu bisa membuat suasana jadi lebih hidup. "Oh," Fu menjawab singkat, hanya setengah perhatian karena pikirannya sudah mulai melayang ke hal lain. Namun kemudian ia teringat sesuatu yang perlu disampaikan. "Oh ya Ran, kakak mau keluar. Apa kau mau nitip sesuatu?" Trirana berpikir sejenak, matanya masih terfokus pada layar TV yang memikat. Setelah beberapa detik, ia menggelengkan kepala, tanda tidak membutuhkan apa-apa. "Nggak ada, Kak," jawabnya ringan. "Kalau begitu, kakak berangkat." Fu mengatakan itu dengan cepat, sambil meraih sepatunya dan mulai mengikat tali sepatu. Tidak banyak kata yang keluar dari mulut Fu ketika ia sedang terburu-buru, namun kehadiran Trirana tetap memberi rasa nyaman dan damai di rumah itu. "Iya, Kak, hati-hati." Trirana mengingatkan sambil tersenyum, mata masih tertuju pada layar kaca, namun hatinya tetap peduli pada kakaknya yang akan keluar. "Jaga rumah ya," Fu mengingatkan sambil mengangguk cepat, menunjukkan rasa percaya yang besar pada adiknya. "Oke," Trirana membalas tanpa berpaling, tetap nyaman dengan dunianya sendiri. Fu meninggalkan ruang tamu dengan langkah ringan, namun di dalam dirinya, ia selalu merasa tenang mengetahui adiknya ada di rumah, menjaga semuanya dengan caranya yang unik. Trirana, adik kembarnya yang cantik dengan wajah yang seakan menyimpan 1000 cerita, tetap menjadi sosok yang tak bisa dipisahkan dari hidup Fu. Meskipun memiliki perbedaan kecil, mereka berdua memiliki ikatan yang sangat kuat. Trirana selalu membuat rumah mereka terasa penuh dengan keceriaan, bahkan dalam keheningan. Fu melangkah dengan santai, meskipun sedikit lelah setelah seharian berlarian di dunia maya. Suara langkah kakinya bergema samar di lorong mal yang ramai. Di sekelilingnya, rak-rak tinggi menampung berbagai barang, mulai dari makanan hingga alat-alat rumah tangga. Tapi pandangannya tertuju pada satu rak di ujung lorong. Di sana, sayuran segar berserakan, warna hijau dan oranye saling bersilangan, dan Fu kembali terjebak dalam dilema sederhana yang kini terasa begitu berat. "Kubis atau wortel?" pikirnya bergumam pelan. Pilihan itu datang dan pergi, bergulir begitu cepat dalam benaknya.
Kubis dengan kesegarannya yang akan memberikan rasa manis pada sup malam ini, atau wortel yang lebih mudah disiapkan. Dia melihat sisa uang yang ada dan seolah ada pertarungan kecil dalam dirinya. Menginginkan keduanya, namun sadar bahwa uangnya terbatas. Wortel, kalau begitu, ia memutuskan meskipun hatinya sedikit kecewa. Kubis itu akan terlewat, mungkin lain kali. Dengan langkah kaki yang sedikit lebih cepat, Fu berjalan ke sisi lain rak untuk melanjutkan belanjaannya. Tetapi langkahnya terhenti. Di ujung pandangannya, sebuah sosok pria mengenakan jaket parasut tebal di tengah keramaian mal yang panas dan sesak. Ada yang aneh. Pria itu tidak hanya berpakaian tidak pada tempatnya, tetapi juga berperilaku seperti orang yang bersembunyi. Mengapa dia merunduk? Mengapa dia terus mengamati sekelilingnya dengan begitu cemas? Fu tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Pria itu berjalan dengan cepat, seolah tak ingin terlihat. Fu berdiri, melangkah sedikit mundur, dan menatap punggung pria tersebut. Ada apa dengan orang ini? Pikir Fu, merasa semakin curiga. Namun dia melanjutkan perjalanannya, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang menggelayuti dirinya. Hingga langkahnya tiba-tiba terhenti di tengah lorong, seperti terhisap dalam kesunyian yang menggantung. Sesuatu tak beres? Sesuatu yang buruk sedang menunggu di balik semua itu. Suara itu datang begitu tiba-tiba, memecah keheningan. Ledakan yang mengguncang seluruh tubuh Fu. Suara itu bukan hanya sebuah dentuman keras, melainkan seperti denting logam yang membelah keheningan, seolah seluruh dunia terhenti sejenak. Momen itu terasa seperti waktu yang membeku. Setiap detik yang berlalu begitu jelas dan tak terlupakan. Fu merasakan jantungnya berdegup begitu cepat, hampir keluar dari dada. Asap memenuhi udara, menyelimuti pandangan, membuatnya hampir tak bisa bernapas. Fu hanya bisa berdiri, tubuhnya terperangkap dalam ketakutan yang tak terucapkan. Semua di sekelilingnya berubah menjadi kekacauan. Orang-orang berlari, teriakan panik terdengar bersautan, namun Fu seperti terjebak dalam ruang kosong. Sosok pria yang tadi berpapasan dengannya kini tak tampak lagi. Semua berubah menjadi abu-abu, sebuah bayangan samar yang hilang dalam kegelapan yang mempesona dan mengerikan. Fu tak bisa bergerak, hatinya berdebar keras, dan segala rasa yang dia miliki seolah tertahan dalam rongga dada. Ada satu hal yang ia tahu pasti, bahwa semuanya telah berubah, dan tak ada lagi ruang untuk kembali ke dunia yang dia kenal. Waktu terasa mengelirukan, setiap detik seolah terhenti, namun begitu cepat berlalu. Fu berdiri, tubuhnya kaku menyaksikan kehancuran di sekelilingnya. Asap hitam membumbung, suara ledakan masih bergema di telinganya. Semua menjadi buram, jeritan orang-orang terdengar samar. Pikiran Fu terperangkap dalam satu pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang baru saja terjadi? Tak ada yang menyangka bahwa bencana akan menghantam kota yang selama ini damai. Suara ledakan dahsyat memecah suasana. Duar! Gelombang ledakan menghantam Fu dengan keras, membuatnya terpental dan membentur rak makanan sebelum semuanya menjadi gelap. Beberapa saat kemudian, ledakan-ledakan lain menggema di 3 titik berbeda dalam mal, menghancurkan bangunan dan menyebabkan kerusakan parah di sekelilingnya. Fu tergeletak tak berdaya, tubuhnya lemah dan penuh luka. Fu merintih pelan, gah! Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, begitu menusuk hingga tak mampu ia redam. Ia mencoba menggerakkan kakinya, namun tak ada sensasi apapun, seolah bagian tubuh itu tak lagi ada. Selama ini, Fu terbiasa melihat luka dan darah, tetapi apa yang ia rasakan sekarang jauh berbeda. Ini bukan simulasi teknologi virtual reality yang bisa ia abaikan. Ini nyata. Semua rasa sakit, kepanikan, dan ketakutan menekan jiwanya. Namun di tengah kepedihan itu, "Tekat nyembara, aku tidak mau mati!" Serunya lirih, tapi penuh keyakinan. Dengan satu tangan yang masih utuh, Fu mulai menyeret tubuhnya pelan. Rasa sakit seperti belati menusuk tiap gerakan, darah segar terus mengalir menguras tenaga dan kesadarannya. Di pikirannya hanya ada satu tujuan, keluar dari sini, menemukan keselamatan. Namun tubuhnya berkata lain, luka-luka parah telah melemahkannya. Fu hanya mampu bergerak hampir 1 meter, dan di depannya, pintu keluar yang hampir terlihat itu justru tertutup oleh rak makanan yang roboh. Seakan takdir tengah menertawakan usahanya, tetapi Fu menolak menyerah. Sakit yang semakin menggila ia abaikan. Dengan sisa tenaga, ia mencoba bergerak lebih jauh, namun pandangannya mulai kabur. Dunia di sekitarnya berputar, cahaya terasa redup, dan setiap tarikan napas seperti perjuangan terakhirnya. Tepat di saat kesadarannya hampir hilang, sosok seorang wanita muncul.
Tangan lembutnya terulur ke arah Fu. Wajahnya bersinar dengan ketenangan yang memancarkan aura keibuan. Api dan kekacauan di sekitarnya seakan pudar, berganti dengan hamparan cahaya putih yang menenangkan. Fu meraih tangan itu, berharap pada keselamatan yang dijanjikan. Namun, saat jemarinya hampir menyentuh uluran tangan itu, kesadarannya akhirnya benar-benar lenyap. Dunia menjadi gelap. Napas Fu memburu, seolah paru-parunya dipaksa bekerja lebih cepat dari biasanya. Dadanya naik turun tak beraturan, seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk paling mengerikan. Dengan gerakan refleks, ia langsung terduduk, matanya terbuka lebar. Namun semua yang dilihatnya hanyalah kegelapan pekat yang diselimuti kabut aneh berwarna hijau. "Di mana aku?" Suaranya lirih, nyaris bergetar. Jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya, menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Kabut itu menghalangi pandangan Fu, membuatnya hanya mampu melihat setengah meter ke depan. Udara di sekitarnya terasa dingin dan berat, seperti mencoba menelan tubuhnya bulat-bulat. Fu meraba tubuhnya. Lengkap, tak ada luka. Pakaiannya masih sama, namun dinginnya rerumputan basah yang menjadi alasnya buat bulu lukuknya berdiri. "Ini aneh!" Gumamnya lebih kepada dirinya sendiri. Pikirannya berkecamuk. Apa ini mimpi? Tidak mungkin. Tamparan keras di pipinya membuat rasa sakit yang nyata cukup untuk menyadarkannya kalau ini bukan dunia khayal. "Apa aku sudah mati?" pikirnya panik. Kata akhirat berkelebat begitu saja di kepala, tapi Fu mengeleng keras menolak kenyataan yang belum jelas ini. Tidak, ini bukan akhir. Dengan sigap, Fu berdiri. Namun langkah pertama membuatnya nyaris tersandung, bukan karena kelemahan, melainkan sesuatu yang keras di bawah kakinya. Fu menunduk, mencoba meraba benda itu. Teksturnya keras dan padat, jauh lebih kuat dari ranting pohon biasa. Sebelum ia sempat mengangkatnya, koak. Suara itu datang begitu tiba-tiba, tajam dan nyaring menusuk telinganya. Fu terhenyak, kepalanya langsung menoleh ke kanan. Namun tidak ada apa-apa. Tidak ada bayangan burung, tidak ada kepakan sayap, hanya kabut hijau yang semakin lama terasa semakin pekat, seperti bergerak hidup. "Siapa di sana?" seru Fu. Suaranya sedikit bergetar, meski ia berusaha terdengar tegas. Jawaban yang ia dapatkan hanya keheningan mematikan, seolah udara ikut menahan napas. Dan kemudian, suara itu datang. Duk, duk, duk. Langkah berat, pelan, namun terdengar jelas mendekat ke arahnya. Fu membeku, tubuhnya tegang, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Apa itu?" pikirnya. Pandangannya berusaha menembus kabut yang semakin menelan segalanya. Namun terlihat hanya gelap dan hijau, menyembunyikan sesuatu yang semakin mendekat. Duk, duk, duk. Napas Fu semakin berat, instingnya berteriak, "Lari!" Namun tubuhnya tetap diam. Langkah itu semakin dekat, suaranya menggema di kepalanya. Tak lagi bisa menahan ketegangan, Fu meraih benda keras di bawah kakinya, sebatang tongkat atau apapun itu, dan memegangnya erat. "Hentikan!" teriak Fu, suaranya menggema ke segala arah, tapi yang menjawab hanya keheningan. Dan langkah itu yang tiba-tiba, suasana menjadi semakin sunyi, begitu senyap hingga Fu bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Entah apa yang baru saja mendekat, tapi satu hal yang pasti, ini baru permulaan. Scream! Sebuah jeritan memecah keheningan, nyaring menusuk telinga dan penuh kengerian. Fu tersentak. Sumber suara itu datang tepat dari arah depannya, membuat bulu kuduknya meremang. "Sial," gumamnya dengan jantung berdebar keras. "Ini seperti adegan film horor," pikirnya. Dan sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara lain menyusul. Langkah kaki yang meremas rumput, crash, crash! Terdengar begitu dekat, seolah sesuatu tengah mengincar dirinya. "Sial, makhluk apa lagi ini?" Keringat dingin mulai membasahi punggung Fu yang membayangkan skenario terburuk, hantu dengan wajah mengerikan. "Tolong, jangan sampai hantu muka seram. Kalau cantik dan ramah sih aku nggak dan sedikit nolpahinnya, dan sekali tidak membantu situasi." Fu menahan napas. Suara itu bergerak ke sana kemari tanpa arah, seperti makhluk tak terkendali yang sedang resah. Namun di saat ia mulai merasa bisa menguasai ketakutannya, suara lain kembali datang. Suara tangisan perempuan. Lembut tapi begitu dekat, terlalu dekat. "Shit," Fu bergidik, tangannya gemetar. "Ini pasti seram, kayak hantu toilet." Ketegangan melonjak. Ia berusaha diam, tetapi matanya membelalak saat banyak pasang mata merah menyala muncul dari balik kabut, menatap tajam ke arahnya. Mata-mata itu menyalak seperti bara api yang siap memanggang mangsa.
Damn! Desis Fu lagi. Refleksnya menggunakan bahasa asing. Darahnya berdesir. Tanpa berpikir panjang, ia meraih benda keras yang sempat ia injak tadi. Di genggamannya kini ada sebuah katana, tajam dan berkilau meski terbungkus kegelapan. Dan saat Fu menggenggam katana itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Dalam sekejap, mata-mata merah itu memudar. Kabut tebal yang mencekam perlahan-lahan lenyap seperti ditelan udara. Jeritan, langkah, dan tangisan itu sirna. Semuanya hilang tanpa jejak. Fu berdiri diam di tengah keheningan yang kembali turun. Katana itu masih erat di genggamannya, napasnya memburu. Apa-apaan tadi? Pikirnya, masih setengah tak percaya. Namun satu hal jelas, ini belum berakhir. Fu terdiam dalam kebingungan. Hah! Suara itu meluncur tanpa sadar dari bibirnya. Kemana mereka pergi? Pikirnya. Semua lenyap seketika setelah ia menggenggam katana berwarna hitam legam. Ilusi? Bisik Fu, matanya memperhatikan katana itu lebih seksama. Gagangnya dihiasi lambang teratai yang samar namun mencolok. Sebuah simbol yang terasa asing namun mengandung sesuatu yang tidak pahami. Ini terlihat aneh, gumamnya pelan meski ia memutuskan untuk tidak ambil pusing. Sudahlah, aku tidak mau memikirkan ini lebih jauh. Fu bangkit dan mendapati pemandangan yang membuatnya merinding. Ia berada di tengah kuburan tua, kuburan yang tak biasa. Batu-batu nisan menjulang dalam barisan tak beraturan. Masing-masing dihiasi ukiran lambang kesatria yang megah namun menyeramkan. Tulisan pada nisan-nisan itu pun ganjil, campuran aksara kuno dan Latin. Seakan dua budaya dari kerajaan berbeda berbaur dalam satu tempat. Kuburan! Sekarang apa lagi ini? Fu memutar pandangannya. Damn! Aku benar-benar tidak tahu di mana aku berada. Fu mulai berjalan ke kanan lalu ke kiri, memutar dan berusaha mencari jalan keluar. Namun setelah berkeliling begitu jauh, ia kembali ke titik yang sama seperti sebelumnya. Sadar bahwa ia berputar-putar tanpa tujuan, amarahnya meledak. Dengan satu tendangan kasar, ia menghantam sebuah batu nisan. Kurang ajar, umpatnya keras, nafasnya memburu. Tiba-tiba sesuatu bergerak di sudut matanya. Sebuah orb berwarna emas melayang perlahan, nyaris menyentuh wajahnya. Fu terdiam, matanya mengikuti sinar kecil itu yang bergerak menjauh. Rasa penasarannya memuncak. Apalagi ini? Fu bergumam seraya mulai melangkah pelan, mengikuti arah orb itu pergi. Orb itu menuntunnya melintasi hamparan kuburan, hingga akhirnya sebuah gerbang besar muncul di hadapannya. Orb tersebut lenyap begitu saja, meninggalkan Fu yang berdiri mematung. Apa ini kebetulan? Atau ada kekuatan lain yang bermain? Pikirnya. Tepat di gerbang, Fu mendapati 3 jalan besar yang bercabang ke arah yang berbeda. Ia mendengus kecil, tertawa ringan di tengah rasa frustasinya. Heh, sebaiknya aku menunggu pemandu muncul. Dengan semua kejadian tadi, rasanya tidak mungkin aku sendirian di sini. Seperti menjawab keyakinannya, suara gonggongan anjing tiba-tiba terdengar. Fu menoleh dan mendapati seekor anjing hitam berdiri di salah satu jalan, menggoyangkan ekornya sambil terus menatap ke arahnya. Tepat seperti dugaanku, Fu menyeringai kecil. Memang ada yang sengaja membawaku ke sini. Anjing itu menggonggong lagi, seolah memanggil Fu untuk mengikutinya. Dengan langkah ragu namun penuh tekad, Fu mulai mengikuti anjing tersebut, hatinya berdebar. Apakah ini sebuah jebakan atau justru jalan keluar? Satu hal yang pasti, Fu sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Fu dituntun oleh seekor anjing menuju sebuah kota besar, kota megah yang berada di dalam benteng. Tembok bentengnya seakan-akan mencakar langit, menjulang tinggi bagaikan dinding pemisah antara dunia manusia dan para dewa. Ukiran-ukiran kuno terukir di setiap sisi tembok, berkilauan redup seolah menyimpan rahasia peradaban lama. Udara di sekitar kota terasa berbeda, berat dan penuh energi mistis yang membuat bulu kuduk Fu meremang. Hanya para dewa saja yang mampu membangun tembok sebesar ini, pikir Fu dengan kagum bercampur rasa ngeri. Namun kekagumannya seketika berubah menjadi keterkejutan mendalam ketika pandangannya menangkap sesuatu yang familiar di dinding luar, tidak jauh dari gerbang masuk. Gumam Fu, langkahnya terhenti, napasnya tercekat. Di sana terukir jelas di permukaan batu raksasa itu namanya sendiri Fugayadu. Bibirnya bergetar menyebutkan ukiran itu. Tangannya mengusap-usap matanya memastikan penglihatannya tidak salah. Ini pasti bercanda Anda. Siapa yang menulis namaku di sini? Seruan Fu menggema kecil di tengah sunyi. Di dadanya, jantungnya berdebar kencang. Kombinasi antara rasa penasaran dan ketakutan yang mulai menjalar. Damn. Jangan bercanda.
Apa ini cuma kebetulan? Mustahil. Fu berlari mendekat untuk memastikan tangannya menyentuh ukiran yang terasa kasar dan dingin. Bukan ilusi, ini nyata. Garis-garis pahatan itu jelas buatan tangan, dan itu mau tak mau membuatnya merasa seolah-olah seluruh dunia ini tengah mengejeknya. Tanpa berpikir panjang, Fu melangkah melewati gerbang raksasa itu, dan di baliknya, pemandangan yang membuatnya nyaris menjatuhkan rahangnya. Benteng raksasa dengan arsitektur megah khas dunia fantasi membentang luas di hadapannya. Jalanan berbatu, rumah-rumah dengan atap tinggi, dan menara-menara yang menjulang di kejauhan membentuk siluet sebuah kota yang pernah dilihatnya berkali-kali di layar monitor. Bercanda, benar-benar bercanda. Fu berseru keras, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak bisa dipungkiri lagi, ini bukan sekadar kebetulan atau ilusi. Aku di sini, gumamnya pelan, pandangan matanya tak henti-hentinya menyapu setiap sudut kota itu. Fu mengenali setiap detail dari tempat ini. Jalan-jalan sempitnya, bangunan khas dengan lambang kerajaan, dan atmosfer yang dipenuhi oleh aura magis. Ini adalah Benteng Victoria, kota benteng barat dalam game The Exorcist Online, tempat para pemain memulai petualangan mereka sebagai hero. Bagaimana bisa? Pikir Fu keras. Potongan-potongan memori terakhirnya kembali muncul. Rasa sekarat, tubuhnya yang melemah, dan semua hal terakhir yang ia ingat sebelum bangun di dunia ini. Apa ini semacam teknologi VR terbaru? Mungkin dokter sedang menggunakan ini buat bantu operasiku. Logika Fu mencoba memberikan penjelasan, namun semakin ia berpikir, semakin ia menyadari betapa mustahilnya hal ini. Baju kaos sederhana dan celana olahraga yang ia kenakan, serta kalung khasnya yang menggantung di leher, semua sama persis seperti saat ia terakhir kali sadar. Tunggu, kalau ini VR, kenapa sakit? Fu menampar wajahnya lagi. Rasa nyeri yang menusuk pipinya membuatnya semakin panik. Sakit! Ini sakit! Tangannya gemetar saat ia menatap telapak tangannya sendiri. Setiap garis, sidik jari, lekukan kecil di kulit, semuanya terasa nyata. Tidak ada bug grafis, tidak ada tampilan artifisial. Dunia ini memiliki realitas yang sama persis seperti dunia nyata. Ini tidak mungkin. Desis Fu, tatapannya kembali berkelana ke seluruh kota yang kini dipenuhi keramaian samar-samar di kejauhan. Aku di sini, asli! Fu akhirnya menyimpulkan dengan suara bergetar. Jika ini memang Benteng Victoria, maka ia tahu persis di mana ia berdiri sekarang. Witch Town, kota kecil di pinggir benteng suci ini, adalah tempat di mana semua hero memulai perjalanan mereka di game The Exorcist Online. Fu mendesah panjang sambil memegang kepalanya, kebingungan bercampur rasa tak percaya. Yang benar saja, ini beneran mimpi buruk atau petualangan gila yang baru aja dimulai. Benteng Victoria terbentang megah di garis perbatasan negara Heya, bagaikan perisai raksasa yang melindungi wilayah luas dan subur di dalamnya. Dinding-dinding batu yang menjulang tinggi berkilauan diterpa cahaya matahari seolah menyimpan rahasia dari zaman kuno. Di tengah keheningan, Fu hanya bisa berdiri terpaku, kagum sekaligus kebingungan. Tembok ini hanya tangan para dewa yang sanggup membangunnya, pikirnya dalam hati. Namun, perhatiannya segera beralih ke katana hitam yang ia genggam. Gagang senjata itu diukir dengan lambang teratai yang berkilauan samar. Fu menatapnya lekat-lekat, hingga akhirnya gumam lirih meluncur dari bibirnya. Dewi Lotus. Nama itu membangkitkan memori yang tertanam dalam-dalam di benaknya. Dewi Lotus, sosok suci pelindung benteng-benteng suci yang tersebar di seluruh wilayah. Kekaisaran Lotus, sebuah kekaisaran besar yang dikenal dalam legenda sebagai Empire of the Great Lotus. Dahulu kala, di zaman yang nyaris terlupakan, perang besar antara iblis dan para dewa mengguncang dunia. Langit runtuh, tanah retak, dan kedamaian sirna dari muka bumi. Kengerian perang itu menyeret seluruh kerajaan dari berbagai ras, manusia, peri, dwarf, bahkan makhluk mistis ke dalam pertempuran yang berkepanjangan. Dalam kekacauan itu, satu sosok bangkit membawa harapan. Kaisar Lotus, pemimpin agung yang diyakini terlahir dari air mata Dewi Lotus sendiri, muncul dan mempersatukan seluruh kerajaan di bawah satu panji. Great Alliance of Lotus Empire. Begitulah aliansi itu dikenal. Sebuah sumpah suci diikrarkan, di mana setiap kerajaan menyerahkan takhta dan wilayahnya di bawah perlindungan Kekaisaran Lotus. Namun musuh mereka bukanlah lawan biasa. Pasukan iblis yang kuat berhasil menggoyahkan kedikdayaan para dewa. Walaupun dikenal abadi, para dewa dibuat tak berdaya saat surga, sumber kekuatan mereka, dikotori oleh kehadiran iblis.
Langit yang biru cerah pun memudar diselimuti awan hitam yang menandakan kejatuhan harapan. Namun ada satu tempat yang masih bertahan dari kegelapan, wilayah Kekaisaran Lotus. Di sana, langit tetap terang, seolah dilindungi oleh kekuatan suci Dewi Lotus. Kehilangan banyak pasukan, aliansi terpaksa menarik diri, bertahan di dalam benteng-benteng suci yang dibangun sebagai benteng pertahanan terakhir. Di balik tembok-tembok koh itulah para pahlawan dilatih, pasukan baru dibangun, dan harapan kembali dipupuk untuk menghadapi kegelapan yang tak pernah berhenti mengancam. Fu mendengar cerita ini ribuan kali di dalam game The Exorcist Online, namun kali ini berbeda. Ini bukan sekadar cerita dalam teks atau dialog NPC, ini nyata. Angin dingin yang menusuk kulit, aroma tanah basah, dan keheningan benteng yang dipenuhi aura legenda membuatnya merinding. Ia menggenggam katana itu lebih erat, memandang dinding megah di hadapannya. Ini memang di dalam game, bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu apa yang sedang ia alami ini jauh lebih nyata dari sekadar permainan. Ini memang di dalam game, tapi aku tidak yakin ini memang di dalam game, pikir Fu. Bagaimana bisa ia percaya sepenuhnya ketika begitu banyak bukti menunjukkan sebaliknya? Sidik jari yang terukir jelas di tangannya, tamparan yang terasa begitu nyata dan menyakitkan, detak nadi yang berirama, hembusan napas, bahkan aroma tanah basah yang tajam menusuk hidungnya. Semuanya tampak hidup, terlalu hidup untuk sekadar ilusi. Teknologi virtual reality tidak mungkin bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar bernyawa, gumam Fu sambil menggeleng pelan. Keraguannya semakin dalam. Kalau memang ini dalam game, untuk buktikannya, Fu menggeser jarinya di udara, gerakan yang biasa ia lakukan ketika bermain The Exorcist Online. Seketika layar transparan berwarna biru muncul tepat di hadapannya. Tampilan menu game yang sangat ia kenal, mirip layar smartphone dengan ikon-ikon khas yang berbaris rapi. Damn, yang benar saja, serunya tak percaya. Menu itu ada, nyata di hadapannya. Fu menyentuh salah satu ikon dengan hati-hati lalu menyapukan pandangannya ke langit yang cerah. Bagaimana bisa mereka menggabungkan game dengan kenyataan? Update terbarukah? Tidak mungkin. Ini terlalu sempurna, terlalu nyata. Atau Fu menggigit bibirnya, berusaha memproses semua ini. Ini dunia nyata dari The Exorcist. Dan menu ini hanyalah bagian dari sihir. Kalau memang ini adalah dunia nyata dari game yang selalu mainkan, lalu apa yang terjadi dengan dunia sebenarnya? Bagaimana mungkin ia bisa berpindah ke sini? Dan jika ini sihir, siapa yang membuatnya? Pertanyaan demi pertanyaan bergulung di kepalanya, menyisakan satu kesimpulan. Tidak ada yang bisa menjawab semua ini kecuali pencipta game itu sendiri. Tapi menuntut jawaban dari orang yang mungkin saja jauh di dunia sana adalah sesuatu yang mustahil. Satu-satunya cara adalah menemukan jawabannya sendiri. Dengan cepat, Fu menggulir layar menu ke bawah yang dibutuhkan untuk memastikan kebenarannya. Jarinya berhenti di bagian paling bawah. Pandangannya membeku. Ikon lockout tidak ada. Sekujur tubuhnya merinding. Tidak ada tombol keluar. Hal yang seharusnya sederhana dan selalu ada di setiap permainan, kini hilang entah kemana. Fu mendengus, berusaha menenangkan diri. Menu ini mungkin saja bagian dari sihir. Bisa jadi bentuk sihir modern. Ia mendehem kecil, mencoba terdengar lebih santai dari apa yang sebenarnya ia rasakan. Namun, berpikir keras bukanlah kebiasaannya. Fu tahu, mencari jawaban yang terlalu rumit hanya akan membuatnya pusing sendiri. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengikuti instingnya saja. Jawaban pasti akan kutemukan seiring berjalannya waktu. Lagi pula, Fu menatap kedua tangannya. Kata di genggamannya berkilauan lembut, lambangnya bersinar samar di bawah cahaya matahari. Ada auranya yang kuat, sesuatu yang membuat Fu percaya senjata ini bukanlah pedang biasa. Aku diberi modal pedang aneh ini, ujarnya dengan senyum kecil, mata berbinar penuh antusias. Dan sepertinya sangat kuat. Ia melangkah maju dengan lebih ringan, memandang bentangan jalan yang membawanya lebih dalam ke dunia ini. Nikmati saja, gumamnya santai, jarang-jarang bisa berwisata ke dunia lain. Dan dengan itu, Fu mengukir langkah pertamanya, meninggalkan kebingungan dan mulai menyambut petualangan. Fu melangkah memasuki benteng dan sesuai dugaannya, suasana di dalamnya benar-benar mirip seperti yang ia lihat dalam game. Persis, tapi kesan gamenya sudah menghilang. Kota tampak begitu hidup dengan lampu-lampu jalan yang menyinari jalanan dan kehidupan malam yang berjalan normal seperti di dunia nyata.
Tidak ada lagi grafis yang cantik, hanya suasana kota yang terasa begitu nyata hingga Fu mulai merasa aneh. Aku semakin haus saja, gumamnya, merasakan tenggorokannya kering. Ia berhenti sejenak dan berpikir, sejak kapan aku terakhir kali ingin minum? Ia mencoba mengingat-ingat, namun semuanya tampak kabur. Aku sama sekali belum minum atau makan sejak pagi. Rasa haus yang mulai mengganggu ini semakin membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya terasa nyata, keadaan fisiknya, perasaan laparnya, semuanya terasa sangat hidup. Fu merasa bingung, namun dia tahu satu hal pasti. Dia harus mencari jawaban. Hai teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Satu klik dari kalian sangat membantu kami. Kalau kalian suka dengan konten ini dan ingin membantu kami, yuk dukung channel ini melalui link Saweria di deskripsi. Dukungan kalian berarti banget buat kami untuk terus berkarya dan ya, mungkin juga buat beli susu. Terima kasih banyak ya atas semua dukungannya. Sekarang kita lanjut ke video berikutnya. Fu berbelok menuju bar yang masih buka, jaraknya tak jauh dari tempat ia berdiri. Begitu pintu bar terbuka, suasana riuh yang semula mengisi ruangan mendadak terhenti. Semua mata tertuju padanya, terutama pada pedang yang ia bawa. Pedang itu bukan hanya sekadar senjata, tetapi juga memancarkan aura yang begitu kuat, memberi kesan bahwa pemiliknya adalah seseorang yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Setiap tatapan yang mengarah padanya terasa penuh ketegangan, seakan-akan mereka semua tahu bahwa berhadapan dengan Fu adalah suatu hal yang tak boleh dianggap enteng. Namun, sama sekali tidak terpengaruh. Ia melangkah dengan santai, seakan-akan tidak ada yang istimewa. Setiap langkahnya begitu tenang, meski seakan seluruh bar menahan napas. Tanpa ragu, ia mendekati bar counter dan meletakkan pedangnya di atas meja dengan gerakan yang lugas, seakan senjata itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Di sampingnya, ia menaruh uang Rp10.000 yang ia ambil dari saku, meletakkannya begitu saja dengan sikap yang sama sekali tak terburu-buru. Satu piring nasi putih dengan telur dan segelas susu. Pesannya, suaranya tenang dan santai, seolah-olah ia baru saja memesan secangkir kopi di pagi hari. Pemilik bar, yang sejak awal hanya mengamati Fu dengan seksama, tertegun sejenak. Matanya menatap pedang yang tergeletak di atas meja, aura tajamnya seolah menembus setiap celah di ruangan itu. Sebuah keheningan menutupi keduanya sejenak, sampai akhirnya pemilik bar kembali menatap Fu, mencoba untuk tidak terlihat cemas, meskipun ia masih merasa ada sesuatu yang luar biasa pada pria ini. Itu saja? Tanya pemilik bar, suaranya sedikit ragu, seakan-akan masih mencoba menilai seberapa serius Fu dalam keputusannya. Pemilik bar itu terlihat seperti sosok manusia biasa, berpakaian butler cafe hitam yang rapi, tubuh tegap, dan wajah penuh pengalaman. Namun ada sesuatu yang sedikit ganjil pada dirinya. Pria parubaya ini berasal dari ras Werbeast. Rambutnya yang sedikit panjang mulai memutih, diikat rapi di belakang, memberi kesan bijaksana dan bahkan sedikit misterius. Aku pikir uangku tidak akan cukup untuk membeli yang lainnya, atau mungkin uang ini akan dianggap sebagai uang mainan, kata Fu dengan nada sedikit cemas, sambil meletakkan uang Rp10.000 di atas meja dengan gerakan pelan. Pemilik bar itu melirik uang tersebut sejenak, lalu tertawa pelan. Suaranya menggema ringan, namun penuh makna. Kau jangan khawatir, kau adalah pelanggan spesial di sini. Jadi apapun yang kau inginkan, gratis. Suasana yang tadinya riuh langsung berubah. Semua mata kini tertuju pada Fu. Bukan hanya karena ucapannya, tetapi lebih karena pedang yang ada di sampingnya. Ada ketegangan yang terucapkan. Beberapa pelanggan bahkan memegang senjata mereka lebih erat, memandang Fu dengan campuran ketakutan dan rasa penasaran. Wajah mereka memancarkan kekhawatiran, seolah mereka tengah berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka pahami. Fu mengabaikan semua tatapan itu. Ia duduk santai, merasa tak terganggu dengan atmosfer yang semakin tegang. Kalau begitu, kata Fu dengan suara tenang, aku minta tambahan sayur. Pemilik bar itu menyipitkan mata sedikit terkejut. Kau tidak memesan daging? Fu mengangguk pelan. Tidak, terima kasih. Aku vegetarian. Pemilik bar tertawa ringan. Hampir seakan tak percaya. Kau bisa saja. Fu menatapnya tajam. Kau menganggapnya lelucon? Pemilik bar itu menahan tawanya menatap Fu dengan sedikit rasa takjub. Tidak. Hanya saja baru kali ini aku bertemu pelanggan yang tidak makan daging.
Fu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Bisakah aku segera mendapatkan pesananku? Sang pemilik bar hanya tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, tunggu sebentar. Hanya dalam hitungan detik, sepiring nasi putih dengan telur, semangkuk sup sayur yang hangat, dan segelas susu segar tersaji di hadapan Fu. Pemilik bar itu menyajikan semuanya dengan penuh perhatian, seakan setiap gerakan dihitung dengan teliti. Makanan yang sederhana tapi terasa begitu hangat dan menenangkan. Terima kasih, kata Fu, meskipun rasa tidak nyaman masih menggantung di udara. Namun bau harum dari makanan itu seolah mengalihkan perhatian Fu dari ketegangan yang masih ada di sekitarnya. Sesaat, semua terasa normal lagi, bahkan jika hanya untuk beberapa detik. Apa kau seorang hero? Tanya pemilik bar dengan suara yang penuh rasa ingin tahu, memandangi Fu dari atas hingga bawah. Benar, aku seorang hero, jawab Fu pelan. Suaranya sedikit tenggelam dalam ketegangan yang tercipta di udara. Dia melanjutkan makan dengan tenang, memulai suapan pertama setelah berdoa, seolah tak terganggu oleh pandangan yang mulai terfokus padanya. Kau pasti cukup hebat untuk bisa memiliki pedang itu, ujar pemilik bar. Jarinya menunjuk pedang yang tergeletak di samping Fu, masih terkesan takjub. Oh itu! Fu menoleh sekilas ke arah pedangnya, matanya berkedip sejenak, lalu dia menarik napas. Ada yang memberikannya padaku, tapi aku tak mengenal orang itu. Oh, pemilik bar terdiam, matanya kini tak lepas dari pedang legendaris itu, seakan merasakan aura yang terpancar begitu kuat dari senjata tersebut. Memangnya ada apa? Tanya Fu, penasaran, namun tetap melanjutkan makannya dengan santai. Apa kau tidak tahu jenis senjata yang kau pegang? Tanya pemilik bar, sedikit ragu tapi dengan tatapan serius. Tidak, jawab Fu singkat, masih sibuk dengan suapan berikutnya. Yang jelas, pedang ini berhasil mengusir para iblis. Pemilik bar menarik napas dalam-dalam, matanya tajam menatap pedang itu. Pedang itu adalah Black Destroid, senjata legendaris yang tak bisa dipegang oleh manusia. Kecuali olehmu. Fu berhenti sejenak, menyadari sesuatu yang lebih dalam ucapan itu. Benarkah begitu? Tanyanya dengan suara yang sedikit berat mencoba mencerna maksudnya. Manusia atau ras lain akan tersengat begitu memegang, jawab pemilik bar perlahan menambahkan intensitas pada kata-katanya. Seperti tersengat listrik, dan itu bisa melumpuhkan siapapun. Tersengat? Fu mengangkat alis, matanya mencerna setiap kata yang keluar. Lalu kenapa aku merasa baik-baik saja? Pemilik bar hanya mengangguk pelan. Itu karena kau spesial, ujarnya, hampir seperti sebuah fakta yang tak bisa dibantah. Fu mendengus, merasa janggal dengan penjelasan itu. Aku sama seperti manusia lainnya. Sekarang memang begitu, jawab pemilik bar dengan senyum samar. Tapi tunggu saja, suatu saat kau akan merasakannya. Kau akan tahu perbedaannya. Fu mengangkat bahu, entah karena percaya atau hanya lelah dengan obrolan yang tak menentu. Entahlah. Pemilik bar tampak diam sejenak sebelum akhirnya tersenyum lembut. Siapa namamu? Anak muda. Namaku F. Fu terdiam. Kata-kata itu tiba-tiba macet di tenggorokannya. Ia mencoba sekali lagi, tapi tetap tidak ada suara yang keluar. Siapa? Tanya pemilik bar, sedikit bingung. Hope. Akhirnya Fu mengucapkan nama itu dengan nada terpaksa. Hope saja. Hope, nama yang bagus, jawab pemilik bar, wajahnya cerah. Aku Leonardo, panggil saja Leo. Senang berjumpa denganmu. Leo berdiri dan dengan suara keras mengumumkan kepada semua yang ada di bar. Semuanya, dia adalah Hope, seorang hero. Dia teman baru kita. Mendengar pengumuman itu, suasana yang sebelumnya tegang langsung pecah. Semua pelanggan langsung menoleh, lalu serempak bersorak. Ketegangan yang semula melingkupi bar itu tiba-tiba hilang, digantikan dengan kebahagiaan yang terasa menular. Nikmati minuman kalian, seru Leo. Tangannya terangkat tinggi, memerintahkan kegembiraan yang mendalam. Suasana di bar kembali riuh, gelas berdenting, tawa dan canda mengalir dengan bebas. Fu merasa suasana yang canggung tadi kini mulai meleleh, bahkan dirinya yang tadinya terasingkan, kini diterima dengan sorakan hangat. Aku tambah susumu, ucap Leo sambil meletakkan gelas susu baru di depan Fu dengan senyum lebar. Oh, terima kasih, jawab Fu merasa sedikit lebih nyaman di tengah kehangatan yang tercipta, meskipun pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya masih menggantung. Saat itu, untuk pertama kalinya, Fu merasa seperti di rumah, meski hanya sesaat, dan meski ia tahu, perjalanan yang menantinya tak akan mudah. Tapi saat ini, di tengah tawa dan kehangatan ini, dia merasa ada sedikit harapan yang kembali. Leo memandang Fu dengan tatapan tajam, seakan menilai lebih dalam.
Apa kau sudah ada tempat untuk menginap? Tanyanya. Suaranya tenang namun penuh makna. Fu menggelengkan kepala, menandakan bahwa ia belum memikirkan soal tempat tinggal. Mata Leo sepertinya sudah membaca situasi itu. Tanpa terkejut, Leo tersenyum. Kau beruntung, masih ada satu kamar yang tersisa di atas. Sebagai pelanggan baru, jangan khawatir soal biaya sewanya. Fu menatapnya sejenak, sedikit ragu. Yakin? Tanyanya, meski rasa terima kasih sudah tergambar jelas di matanya. Tentu saja, jawab Leo dengan suara tegas namun senyum yang tak pernah pudar. Tapi setelah kau punya banyak koin emas, aku harap kau ingat untuk memberikanku sedikit. Fu tertawa kecil, mengangguk penuh pengertian. Baiklah, tentu saja. Dan untuk hari ini, terima kasih banyak. Leo mengangkat gelas susu Fu, matanya berkilau dengan kebaikan. Tanpa ragu, dia menepuk bahu Fu dengan ramah. Jangan sungkan. Nikmati susumu, Hero. Aku akan pergi sebentar untuk mencari salah satu pelayanku. Tunggu di sini. Begitu Leo berbalik dan berjalan pergi, Fu merasakan ketenangan yang berbeda di bar ini. Suasana yang tadinya dipenuhi ketegangan dan misteri kini terasa lebih manusiawi. Piring nasi yang sudah kosong dan gelas susu yang hampir habis seolah menjadi penanda bahwa malam ini ada sesuatu yang mulai berubah. Fu menghela napas panjang, sedikit lebih ringan. Malam itu, meskipun dunia yang mengelilinginya masih dipenuhi ketidakpastian, ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, sejak ia tiba di tempat yang asing ini, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan mulai tumbuh dalam dirinya, harapan. Perlahan, haram itu tumbuh, meski kecil, namun cukup untuk memberi Fu secercah keyakinan bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar dari kegelapan yang selama ini membelenggunya. Seorang petualang mendekati Fu dengan langkah mantap. Tubuhnya pendek, bertubuh gemuk, dengan jenggot dan kumis lebat yang memberi kesan kuat. Dengan penuh percaya diri, ia duduk di sebelah Fu sambil membawa segelas besar bir. Kau mau bir, Hope? Tawarnya sambil menatap Fu dengan mata yang bersinar ceria. Fu tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. Tidak, aku sudah ada segelas besar susu, jawabnya sambil mengangkat gelas yang masih setengah penuh. Haha, kau memang orang yang baik, kata petualang itu tertawa riang. Namaku Snow Bucket, panggil saja Snow. Salam kenal, ucap Fu sambil mengulurkan tangan sedikit lebih santai. Senang bertemu denganmu, Hope, balas Snow sambil menepuk bahu Fu dengan penuh semangat. Namun tiba-tiba suasana menjadi sedikit berbeda ketika Snow bertanya, ngomong-ngomong sudah berapa iblis yang kau bunuh? Fu hampir saja tersedak susu yang baru saja ia teguk. Aku, ucapnya bingung. Terkejut dengan pertanyaan langsung itu. Haha, sudah, aku tahu kau pasti mampu menghancurkan satu pasukan iblis. Snow melanjutkan dengan gelak tawa, tak merasa canggung. Snow kemudian berbalik, memandang semua pelanggan yang ada di bar itu. Hai semuanya, ayo bersulang untuk teman baru kita, Hope, serunya dengan penuh semangat. Suasana di bar seketika berubah menjadi meriah, para pelanggan langsung bersorak dan mengangkat gelas mereka ke udara. Fu, yang merasa sedikit canggung, mengangkat gelas susunya meski terasa kikuk di tengah sorakan itu. Hope, ayo balas mereka, seru Snow. Dengan senyum malu, Fu mengangkat gelasnya. Untuk teman baru kita, Hope, katanya, suaranya sedikit ragu. Bersulang, seru semua orang, termasuk Fu yang dengan terpaksa ikut berteriak. Snow tertawa lepas, matanya bersinar penuh kegembiraan. Haha, mungkin kau memang sudah ditakdirkan untuk datang ke sini, Hope. Aku harap nanti kita bisa satu party bersama. Fu tersenyum tipis. Akan aku pikirkan, jawabnya, tidak terlalu yakin namun tak ingin menolak. Ayo bersulang lagi, seru Snow masih penuh semangat. Baiklah, Fu ikut meneguk susu di gelasnya hingga habis, mengikuti apa yang dilakukan Snow. Setelah itu, Snow mengangkat tubuh gemuknya dan mulai bangkit dari tempat duduknya. Baiklah Hope, sepertinya aku harus kembali ke kamarku, katanya sedikit sempoyongan. Fu tersenyum ringan, memandang Snow yang berjalan dengan langkah goyah. Sebaiknya kau segera istirahat, kau sudah terlalu mabuk, ucap Fu meski ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Snow mengangguk sambil melangkah menuju pintu masih sedikit terseok. Kau benar Hope, sampai jumpa, katanya dengan suara yang sedikit terbata-bata sebelum akhirnya hilang di balik pintu bar. Fu memandangi kepergian Snow sejenak, merasakan kehangatan dari pertemuan yang tak terduga. Di tengah keramaian dan kegembiraan yang mengelilinginya, ada rasa yang berbeda. Sesuatu yang mulai tumbuh perlahan dalam dirinya, secara harapan yang mulai menyusup ke dalam relung hati. Mungkin dunia baru ini tidak sepenuhnya asing atau menakutkan.
Mungkin ada tempat untuknya di sini, di antara orang-orang yang aneh, tetapi tidak sepenuhnya tidak bersahabat. Dengan perasaan itu, Fu menatap gelas susu yang kosong, menyadari bahwa meskipun malam ini penuh dengan ketegangan dan misteri, ada juga secercah kedamaian yang datang setelahnya. Untuk pertama kalinya sejak ia melangkah ke dunia ini, Fu merasa seolah-olah meskipun perjalanannya masih panjang, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kekosongan yang menunggu di ujung jalan. Leo kemudian datang dengan senyum lebar, matanya mengamati Fu dengan bijak. Sepertinya kau sudah diterima oleh semuanya. Fu sedikit terkejut. Apa benar seperti itu? Begitu mudah. Leo memandang sekeliling, melihat para pelanggan yang sedang bersulang. Mereka semua senang. Para hero yang sering dianggap lemah, yang jarang diterima di tempat lain. Bar ini bahkan dikenal sebagai barnya para pecundang. Tapi tidak masalah bagi aku karena aku mengerti perasaan mereka. Kesenangan mereka hanya sebatas di sini, di bar ini. Begitu mereka kembali ke kehidupan mereka akan kembali dipandang sebelah mata oleh orang-orang kuat. Kau datang ke sini, mau bersulang bersama mereka, dan itu menunjukkan bahwa kau berbeda dari apa yang mereka kira. Aku harap kau bisa membantu mereka. Fu memikirkan kata-kata itu sejenak. Sebenarnya, aku tidak datang sebagai penolong, tapi aku menghargai rasa kekeluargaan yang kalian miliki. Aku akan membuat mereka kuat. Di dalam hati, Fu berpikir, selama sistem dunia ini seperti dalam game, seharusnya tidak sulit untuk membantu mereka. Leo menatap Fu dengan senyum tipis. Semoga kehadiranmu bisa membawa perubahan. Fu mengangguk pelan, namun kebingungannya masih terasa. Aku masih tidak mengerti kenapa mereka memandangku begitu kuat, padahal aku merasa biasa saja. Leo mendekat sedikit, matanya kini serius. Ada sesuatu yang perlu kau ketahui, Hope. Suaranya rendah seolah berbicara tentang sesuatu yang penting. Pedang yang kau bawa itu membuktikan kekuatanmu. Fu memandang pedangnya, bingung. Pedang? Ada apa dengan pedang ini? Leo menatap pedang itu dengan tatapan tajam. Aku tidak tahu banyak, tapi yang jelas, pedang itu hanya bisa dipegang oleh kaum iblis. Dia berhenti sejenak, menurunkan suaranya. Namun aku tahu, kau bukan orang jahat. Lambang teratai pada pedangmu menunjukkan bahwa kau berbeda. Fu terdiam, mencoba memahami apa yang dimaksud. Jadi itu yang membuat mereka takut padaku. Pedang ini hanya bisa dipegang oleh iblis, tapi aku manusia biasa, aku merasa baik-baik saja memegangnya. Leo mengangguk pelan. Ada rumor yang beredar, pedang itu hanya mengizinkan pemiliknya untuk memegangnya, dan lebih dari itu, pedang itu hidup. Hidup? Fu mengenitkan dahi, merasa bingung. Ya, itulah yang dikatakan orang, jawab Leo sedikit ragu. Fu menggelengkan kepalanya, tidak percaya. Hidup? Namun, keinginannya untuk memeriksa lebih lanjut mendorongnya untuk menarik pedang itu keluar. Seketika, suasana di bar menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada pedang yang bersinar dengan aura hitam. Leo sedikit mundur, tampak cemas. Fu berbicara pada pedang itu, "Oi, apa kau benar-benar hidup?" Pedang itu hanya memancarkan aura gelap yang menakutkan. Leo dengan panik berteriak, "Cepat, sarungkan kembali! Semua orang terlihat takut!" Fu yang awalnya terkejut, segera menyarungkan pedangnya dengan cepat. Leo menghela napas lega meskipun wajahnya masih tegang. "Kau nekat sekali, Hope. Pedang itu bisa saja menjadi liar." Fu hanya bisa tersenyum canggung. "Maafkan aku." "Tidak apa-apa," jawab Leo, menarik napas panjang. "Sepertinya pedang itu jinak di tanganmu." "Entahlah," jawab Fu dengan senyum samar, masih merasa bingung dengan apa yang baru saja terjadi. "Hati-hati dengan pedangmu, Hope." Leo menambahkan suara penuh perhatian. Fu mengangguk. "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun terluka karena pedang ini." "Syukurlah," Leo menghela napas lega. "Kalau begitu, apakah kau sudah siap untuk pergi ke kamarmu?" Fu tersenyum, sedikit lebih tenang. "Ya, aku rasa sekarang waktunya." Leo memanggil salah satu pelayannya, "Antarkan Tuan Hope ke kamarnya." Dengan sigap, pelayan itu segera melangkah mendekat, sementara Leo menepuk bahu Fu dengan ramah, mengantarnya menuju kamar yang telah disiapkan untuknya. Pelayan itu segera melangkah mendekat dengan sigap, sementara Leo menepuk bahu Fu dengan senyum ramah. Mata Fu langsung terpesona melihat pelayan yang mendekatinya. Wanita itu benar-benar sangat cantik. Dengan wajah menawan dan tubuh yang begitu sempurna, dadanya jelas menonjol, menarik perhatian siapapun yang melihat. Fu, atau lebih tepatnya Hope, hanya bisa terbengong, terkesima oleh kecantikan saya. "Silakan Tuan," ucap saya, suaranya lembut namun penuh rasa hormat.
Hope yang terpaku sejenak baru tersadar dan sedikit terbangun dari lamunannya saat Leo menyadarkan. "Saya akan mengantarmu, Hope," ucap Leo membawa Hope kembali ke kenyataan. "Oh, baiklah," jawab Hope sedikit canggung. "Saya Grace, pelayan yang kini berdiri di hadapannya adalah primadona di bar itu. Seorang maid yang sangat cantik dan langsing dengan tinggi yang sedikit lebih pendek dari Hope. Dia berasal dari ras Elves yang memiliki keanggunan alami dan pesona magis. Hope yang mulai beradaptasi dengan identitas barunya sulit untuk melepaskan pandangannya dari saya. Keanggunan dan kecantikannya Hope terkesima, hampir tak bisa mengalihkan perhatian dari wanita itu. Meskipun dia berusaha tetap tenang, hatinya berdebar, dan dia tahu, entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya semakin tertarik pada saya. Di sudut lain bar yang kini mulai mereda riuhnya, sepasang mata tajam mengamati setiap gerakan Fu atau Hope, seperti dia kini dikenal. Sosok itu duduk di bayangan nyaris tak terlihat oleh cahaya lampu temaram yang menggantung dari langit-langit. Sosok pria bertudung dengan jubah lusuh dan warna gelap yang hampir menyatu dengan kegelapan. Tangannya yang kasar dan berurat menggenggam sebuah cangkir kecil berisi minuman yang entah apa isinya, namun tak pernah sekalipun ia teguk. Tatapan sosok itu tajam, seolah sedang menilai seseorang yang jauh lebih besar daripada dirinya. Setiap langkah Hope, setiap ekspresi dan setiap kata yang keluar dari mulutnya tak luput dari pengawasannya. Bahkan ketika saya datang mendekat, wanita elf cantik yang menjadi primadona bar, sosok itu tak menunjukkan reaksi apa-apa. Hanya matanya yang semakin menyipit, seperti menyadari sesuatu yang penting. "Jadi, kau sudah muncul." Gumamnya lirih, hampir seperti bisikan yang tertelan oleh dentingan gelas di sekitar bar. Pria itu menegakkan punggungnya perlahan, tubuhnya yang semula membungkuk seperti menyatu dengan meja, kini mulai terlihat tegap dan kokoh. Dari balik jubah lusuhnya, kilauan logam dari gagang belati yang sembunyikan samar-samar terlihat. Sebuah tanda bahwa ia bukan pengunjung biasa. Tidak, dia jauh dari itu. "Black Destroyed," bisiknya lagi. Suara itu seolah menggema dalam pikirannya sendiri. Seketika ia menggeram pelan, mengepalkan tangan kuat-kuat. Pedang terkutuk yang hanya bisa dipegang oleh iblis, sekarang ada di tangan seorang manusia. Sungguh ironi yang tak bisa ia cerna. Namun pria itu tahu dalam dunia ini tak ada yang kebetulan. Sementara itu, jauh dari sorot mata tajamnya, Leo masih berbincang ramah dengan Hope, dan saya menuntun langkah mereka menuju lantai atas bar, di mana kamar untuk Hope telah disiapkan. Senyum saya begitu tenang dan tulus, membawa nuansa berbeda di bar yang penuh kenangan pahit bagi banyak orang. Setiap gerakannya memancarkan kelembutan, membuat udara terasa lebih ringan, lebih manusiawi, jauh dari kekacauan dunia luar yang penuh perang pertarungan. Di sepanjang tangga yang mereka lalui, suara langkah kaki terdengar bergema pelan, dan Hope diam-diam mencuri pandang pada saya, bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga aura misterius yang selalu dimiliki oleh kaum Elves. Bagaimana bisa seseorang yang begitu lembut berada di tempat ini? Sebuah bar yang dikenal sebagai tempat para pecundang. Namun, Hope tak bertanya. Malam ini ia hanya mengikuti arus. Semuanya terasa aneh, namun entah kenapa ia merasa berada di tempat yang benar. Tetapi di bawah sana, dalam bayangan pekat, pria bertudung itu masih memperhatikan. Tatapannya tak pernah lepas dari pintu kamar yang akhirnya tertutup. "Ini baru permulaan," ucapnya lirih. Nadanya penuh rahasia, bahkan mungkin ancaman. Dia lalu bangkit, mantel gelapnya bergoyang pelan mengikuti gerakan yang tegas. Dengan langkah ringan yang tak menimbulkan suara, ia menghilang menuju pintu keluar bar, lenyap seperti bayangan malam. Namun satu hal pasti, mata itu tidak akan berhenti mengawasi. Dan entah disadari atau tidak, Hope kini telah melangkah ke dalam pusaran takdir yang lebih besar dari dirinya. Apa yang ia pikir hanya perjalanan biasa, kini mulai terhubung dengan masa lalu yang terkubur, rahasia yang berbahaya, dan nasib dunia yang diam-diam tergantung di tangannya. Malam ini adalah malam yang tenang, hanya permukaan dari lautan yang dalam. Karena jauh di bawah ketenangan itu, gelombang besar mulai bergerak. Dan Fu, atau Hope. Halo teman-teman, aku Grace di sini. Jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan share video ini. Dukungan kalian bakal bikin aku makin semangat untuk terus berbagi konten menarik buat kalian. Oh iya, kalau berkenan, kalian bisa traktir aku susu lewat link yang ada di deskripsi. Dukungan dari kalian itu sangat berarti dan bikin aku makin semangat.
Terima kasih banyak ya teman-teman. Yuk kita lanjutkan petualangan seru ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Senja meredup, langit berubah menjadi kanvas kelabu ketika proses pemakaman Fu berakhir. Cahaya matahari terakhir menyentuh permukaan batu nisan yang masih basah dengan tanah. Di sana Trirana bersimpuh, tangannya erat memeluk nisan kakaknya seolah-olah bisa menahan waktu untuk berhenti. Isaknya pecah dalam kesunyian yang menyakitkan. Dunia di sekitarnya telah redup dan begitu pula hatinya. Selama ini, Fu bukan hanya sekadar kakak baginya. Fu adalah sahabatnya, pelindungnya, sekaligus tempatnya bersandar di tengah badai kehidupan. Saat ibu dan ayah terlalu sibuk, Fu lah yang selalu ada. Fu yang membangunkannya setiap pagi, menggodanya dengan gulungan selimut tebal, dan tak jarang bertengkar dengannya hanya karena hal-hal kecil, rebutan makanan, gilirannya memegang TV, atau sekadar ejekan konyol yang berujung tertawa bersama. Namun kini, tawa itu hanya gema yang melayang dalam ingatannya. Tidak ada lagi suara Fu yang cerewet saat membela Trirana dari kemarahan ayah. Tidak ada lagi pelukan hangatnya saat dunia terasa begitu menakutkan. Kenapa? Kak, kenapa harus pergi? Kalimat itu terus bergema dalam hatinya, lemah dan penuh kepedihan. Putriku, ayo kita pulang. Suara lembut ibunya memecah lamunan, namun Trirana tetap diam. Ia mencengkram nisan Fu semakin erat, tak mau beranjak. Melihat itu, ayah Trirana menyentuh bahu istrinya, memberi isyarat untuk meninggalkan putri mereka sendiri. Dengan berat hati, mereka berdua pergi, membiarkan Trirana dalam sunyinya yang mendalam. Malam perlahan turun, menggantikan sisa cahaya senja. Angin dingin berhembus, tetapi Trirana tidak peduli. Baginya, makam ini adalah satu-satunya tempat di mana ia masih bisa bersama kakaknya. Kak, kau janji tidak akan pernah meninggalkanku. Suara Trirana lirih hampir tak terdengar. Siapa lagi yang akan memarahi aku kalau aku malas? Siapa lagi yang akan menjahiliku hanya untuk membuatku kesal? Kau janji, Kak, tapi kenapa? Kenapa kau pergi begitu cepat? Tangisnya kembali pecah, mengguncang tubuhnya yang lelah. Tiba-tiba langkah lembut mendekat. Aroma bunga melati yang menenangkan menyebar di udara, disertai kehadiran sosok yang begitu anggun. Seorang wanita berwajah teduh dengan sorot mata penuh kelembutan berdiri di belakangnya. Aura keibuannya terasa menenangkan, seakan Dewi turun langsung dari langit. Terus bersedih, tidak akan menyelesaikan apapun anakku, ucap wanita itu sambil meletakkan seikat bunga di atas pusara Fu. Trirana menoleh perlahan, matanya yang sembab bertemu dengan tatapan penuh kasih sayang. Sejenak Trirana merasa wanita ini begitu familiar, seakan ia sudah mengenal kehangatan ini seumur hidupnya. Wanita itu berjongkok di sebelahnya, menyentuh lembut bahu Trirana. Tahukah kau, bersedih terlalu lama akan menghambat kepergian kamu. Berdirilah anakku, kau masih memiliki kehidupan yang harus dijalani. Bunda, suara Trirana bergetar sebelum ia melompat memeluk wanita itu. Tangisnya kembali pecah, tetapi kali ini ada kelegaan di dalamnya. Pelukan wanita itu terasa seperti pelukan ibunya, seperti pelukan Fu penuh ketulusan yang tidak pernah meminta balasan. Menangislah untuk terakhir kalinya, ucap wanita itu, mengusap lembut rambut Trirana. Kakakmu adalah anak yang kuat. Di saat-saat terakhirnya, ia tidak pernah menyerah. Jadilah seperti dia, anakku. Jadilah sekuat kakakmu. Trirana menggenggam kain wanita itu lebih erat. Kenapa, Bunda? Kenapa kakak harus pergi? Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Jangan berkata seperti itu, sayang, wanita itu berbisik lembut. Kau tidak sendirian, kakakmu selalu ada di dalam hatimu, dalam setiap langkahmu, dalam setiap napas yang kau hembuskan. Keteguhan hatinya adalah warisan untukmu. Kau hanya perlu hidup dengan sepenuh hati untuk menghormati pengorbanannya. Tapi aku takut, Bunda, aku tidak sekuat kakak. Wanita itu tersenyum, menghapus air mata di pipi Trirana. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Percayalah pada dirimu, seperti Fu selalu percaya padamu. Trirana menatap wanita itu dalam diam. Kata-kata tersebut entah bagaimana menggema dalam hatinya. Fu memang selalu percaya padanya, bahkan saat ia sendiri meragukan kemampuannya. Fu lah yang selalu mengulurkan tangan ketika ia terjatuh. Kakaknya yang, bahkan di saat terakhirnya, hanya memikirkan bagaimana Trirana bisa bertahan tanpanya. Trirana menarik napas dalam-dalam, satu persatu air matanya mulai berhenti mengalir. Aku akan hidup untuknya, Bunda. Aku janji. Wanita itu mengangguk, senyum teduhnya masih menghiasi wajahnya. Bagus, anakku. Percayalah, Fu akan selalu tersenyum jika melihatmu tegar. Tanpa sadar, tangan Trirana menggenggam erat tangan wanita itu. Bolehkah Bunda mengantarku pulang? Tanyanya lirih. Boleh, sayang.
Mereka berdiri bersama, berjalan beriringan di bawah langit malam yang bertabur bintang. Pelukan hangat wanita itu masih terasa menenangkan hati Trirana yang sempat hancur. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, seakan beban yang ia bawa mulai sirna. Di balik punggung mereka, Pusara Fu berdiri dengan tenang, ditemani cahaya bintang yang seakan ikut tersenyum. Trirana tahu kakaknya telah pergi, tetapi kenangan tentang Fu akan terus hidup di dalam hatinya. Dan dari lubuk hatinya yang terdalam, ia berjanji untuk melanjutkan apa yang Fu tinggalkan, mencari kekuatan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menggapai impian mereka berdua. Malam itu, Trirana tidak lagi hanya menangisi kepergian Fu. Ia pulang dengan hati yang lebih kuat. Trirana duduk di dalam mobil Mercedes hitam yang dikemudikan langsung oleh Bunda. Perjalanan pulang itu sepi, hanya deru mesin yang terdengar menyertai langkah-langkah nasihat yang disampaikan dengan lembut namun tegas oleh wanita yang menyebut dirinya Bunda. "Anakku," ucap Bunda membuka percakapan dengan suara lembut, "kehilangan adalah bagian dari hidup yang tak bisa kita hindari. Kematian mungkin terasa begitu menyakitkan, tetapi sesungguhnya yang pergi telah menemukan kebebasan dari dunia yang fana ini." Trirana menatap kosong keluar jendela, menyaksikan cahaya lampu jalan yang melintas cepat. Kata Bunda menusuk hatinya menyentuh luka yang masih basah. "Menangis itu wajar," lanjut Bunda, "tapi jika kau terus larut dalam kesedihan, itu hanya akan membuat kau bersedih di sana. Ikhlaskanlah anakku, yang pergi selalu meninggalkan harapan dan impian. Kau harus melanjutkan apa yang telah ia tinggalkan. Jangan sia-siakan kepergiannya." Air mata yang ditahan oleh Trirana akhirnya mengalir perlahan. "Tapi, bagaimana jika aku tidak sanggup?" bisiknya. Bunda meliriknya sekilas, senyum lembut muncul di wajahnya. "Kau lebih kuat dari yang kau kira, Trirana. Kakakmu sudah menanamkan kekuatan itu dalam dirimu. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri." Mobil itu terus melaju, membawa Trirana menuju rumah yang penuh kenangan tentang Fu. Di sepanjang perjalanan, Bunda memberikan banyak nasihat tentang bagaimana menjalani hidup setelah kehilangan seseorang yang dicintai, tentang pentingnya mengikhlaskan, dan tentang makna sebenarnya dari kematian sebagai pengingat untuk lebih mempersiapkan diri. "Kematian anakku," kata Bunda dengan tatapan menerawang, "bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah pengingat bahwa kita harus hidup lebih baik. Tuhan telah mengatur jalan hidup kita, dan yang bisa kita lakukan adalah menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan kekuatan." Mobil itu akhirnya berhenti di depan rumah. Senyum kecil mulai muncul di wajah Trirana meskipun matanya masih sembab. "Kita sudah sampai, anakku," ucap Bunda. Trirana mengangguk, membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Namun sebelum menutup pintu, suara Bunda memanggilnya lagi. "Satu lagi, anakku," ujar Bunda. Trirana menoleh. "Akan ada seseorang yang datang kepadamu. Jangan pernah abaikan dia. Ingat itu." "Baik, Bunda," jawab Trirana meski hatinya diliputi tanda tanya. Bunda tersenyum, cahaya keibuan yang terpancar darinya membuat Trirana merasa tenang. "Apakah Bunda tidak ingin mampir?" tanya Trirana penuh harap. "Tidak, anakku, ada yang menunggu Bunda, tetapi kita pasti akan bertemu lagi di suatu tempat." Trirana tersenyum samar dan membiarkan Bunda pergi. Kata-kata itu entah mengapa menancap kuat di dalam benaknya. Saat memasuki rumah, Trirana langsung dipeluk erat oleh ibunya. Hangatnya pelukan itu membasuh luka yang ia bawa selama ini. Ibunya meneteskan air mata kecil sambil bertanya, "Apa kau sudah sedikit tenang, putriku?" "Iya, Ibu," jawab Trirana pelan tapi mantap. "Sebaiknya kau ikut tinggal bersama ibu di Amerika," pinta sang ibu dengan lembut penuh kekhawatiran. Trirana menggeleng tegas. "Tidak, Ibu akan tinggal di sini. Ini rumah kami, rumahku dan Kak Fu. Aku ingin menjaga kenangan tentangnya." "Tapi itu hanya akan membuatmu semakin sedih." Trirana menghela napas panjang. "Aku tidak akan sedih lagi, Ibu. Aku akan menjadi kuat seperti kakak. Kak Fu sudah mengajari aku banyak hal." Ibunya memandang wajah Trirana lekat-lekat. "Kau hanya seorang gadis. Ibu tidak bisa membiarkanmu tinggal sendiri." "Aku tidak akan sendiri, Bu. Kak Fu selalu bersamaku di sini," ujarnya sambil menyentuh dadanya. "Kakak sudah berjanji dan aku yakin dia selalu mengawasi dari sana." "Ibu," suara sang ibu tercekat, matanya berkaca-kaca. Namun saat itu ayah Trirana datang meletakkan tangannya di bahu istrinya. "Biarkan dia, sayang. Putri kita mewarisi kekuatan yang sama seperti kakaknya," ucap ayahnya tegas namun penuh kebanggaan. "Dia akan baik-baik saja." Tapi
Sang ibu masih ingin membantah, namun ayahnya memotong lembut. Kita ini keluarga yang tangguh, putri kita sudah dewasa, kita harus percaya padanya. Memanjakan bukanlah menyayangi, sayang. Menyayangi adalah mengajari. Mata Trirana berbinar. Untuk pertama kalinya melihat ayahnya tidak sekeras dulu. Terima kasih, ayah. Ayah tidak akan membiarkanmu benar-benar sendirian. Akan ada pelayan dan satu orang kepercayaanku yang tinggal di sini bersamamu. Trirana tersenyum lega. Aku janji, ayah, aku akan baik-baik saja. Malam itu mereka bertiga duduk bersama, sebuah momen langka setelah kepergian Fu. Ayah dan ibunya memeluknya bergantian, dan untuk pertama kalinya, Trirana merasa hatinya mulai menemukan kembali kehangatan. Kata-kata bunda masih terngiang di kepalanya, membawa kedamaian di tengah kesedihannya. Setelah malam berlalu, Trirana sadar bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Namun dengan tekad yang diwariskan oleh Fu, ia berjanji akan melanjutkan impian mereka berdua. Ada harapan yang harus ia wujudkan, ada janji yang harus ia tepati. Dan kini di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Trirana tersenyum tipis. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Trirana menatap jauh ke atas seolah mencari sosok Fu di antara kerlip cahaya. Angin malam menyentuh wajahnya lembut, membawa bisikan kenangan yang kini menjadi kekuatan baginya. Dengan senyum tipis dan hati yang mantap, ia berbisik pelan. Aku tidak akan mengecewakanmu, Kak. Aku berjanji. Esok harinya, pagi-pagi sekali, Trirana merasakan sepi yang mendalam di rumah. Orang tuanya telah bergegas kembali ke Amerika, meninggalkan dirinya sendiri meski masih dalam masa berkabung. Ayahnya seorang duta besar dan ibunya seorang dosen di universitas ternama kembali ke rutinitas mereka yang tak bisa ditinggalkan. Trirana tahu betul bahwa Fu, kakaknya yang baru saja meninggal, selalu berpesan untuk tidak pernah bersedih. Meskipun kata-kata itu kini terasa kosong, mereka tetap berusaha menjalani kehidupan dengan penuh semangat walau kesedihan tetap ada, membayangi setiap langkah. Namun pagi itu segalanya berubah begitu Trirana pulang ke rumah. Ia mendapati rumah yang dulu hanya diisi oleh dirinya dan Fu, kini dipenuhi oleh 4 pelayan cantik yang berdiri menyambutnya. Trirana terkejut, merasa tidak siap dengan perubahan mendadak ini. Ayah, benar-benar, gerutunya dengan raut wajah bingung. Selamat datang, Nona muda. Seru keempat maid bersama-sama dengan senyum yang sangat terlatih. Salah satu pelayan yang terlihat lebih tua, kemungkinan besar kepala pelayan berbicara dengan tegas. Mulai sekarang kami akan mengurus semua keperluan Nona muda. Trirana hanya bisa menggelengkan kepala, merasa canggung. Sebelumnya, ia hanya tinggal berdua dengan Fu dan rasanya mustahil untuk beradaptasi dengan kehadiran para maid yang begitu terlatih. Kalau kakak pasti sudah protes ke ayah, gumamnya. Para maid satu persatu memperkenalkan diri dengan sopan. Perkenalkan nama saya Wayan, ucap kepala pelayan itu. Saya Kade Emi, saya Komang Asri, saya Putu Ayu, saya Ratna. Mereka semua memiliki keahlian yang luar biasa, tidak hanya sebagai pelayan, tetapi juga sebagai bodyguard yang dilatih dengan sangat ketat. Bagi seorang duta besar seperti ayah Trirana, memiliki pelayan seperti mereka sudah menjadi hal biasa. Kade Emi, yang paling senior, adalah wanita yang sangat berwibawa. Selain ahli memasak, ia juga terlatih dalam bela diri. Walau tidak secantik Ratna, ia memiliki pesona yang lebih anggun dan serius. Komang Asri, si pendek yang menarik perhatian dengan penampilan modelnya, membawa aura percaya diri yang khas. Putu Ayu dengan penampilan imut dan kacamata minusnya, tak hanya terlihat lugu, tapi juga memiliki pengetahuan luas tentang sistem keamanan dan senjata. Dan Ratna, yang tampil sempurna dengan kecantikannya, adalah lulusan terbaik di bidang keperawatan dari universitas terkemuka di AS. Satu persatu mereka memperkenalkan diri dan Trirana meskipun merasa aneh mencoba untuk meresapi peran baru ini sebagai nona muda yang kini harus hidup dengan kehadiran mereka. Jangan sungkan untuk memerintah kami kapanpun, nona muda, ucap Wayan dengan hormat. Hati Trirana terasa semakin berat. Ia merasa seperti kebebasannya telah disita oleh ayahnya. Nona muda, panggil Wayan dengan suara tegas menyadarkannya dari lamunan. Oh iya, baiklah. Kalau begitu mulai sekarang kalian bisa bekerja, Trirana menjawab dengan suara sedikit canggung, berusaha menyesuaikan diri dengan kenyataan baru yang begitu tiba-tiba. Baik, nona muda, jawab mereka serempak dengan senyum terlatih. Trirana hanya bisa membatin, berharap kakaknya jika masih ada, akan tertawa melihat dirinya yang kini harus menghadapi situasi ini. Kak, tolong bantu aku, pikirnya, membayangkan Fu yang pasti akan tertawa dan berkata, sabar-sabar adikku.
Apa Nona akan terus berdiam diri di luar saja? Tanya Wayan kembali menarik Trirana dari lamunannya. Oh iya, sebaiknya aku istirahat sebentar di kamarku, jawab Trirana dengan nada yang sedikit canggung. Silakan Nona, jawab Wayan dengan sopan, dan Trirana pun melangkah menuju kamarnya, merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya yang tak bisa ia hindari. Rina terduduk lemas di kursi kerjanya, matanya kosong menatap komponen-komponen mesin VR yang berserakan di meja. Ruangan laboratoriumnya yang biasanya teratur, kini tampak berantakan, seolah mencerminkan kekacauan yang sedang menguasai pikirannya. Rina, seorang ilmuwan yang telah lama bergabung dengan perusahaan game ternama di Nusa Dua, adalah salah satu orang yang sangat dihormati. Namun sekarang, semua itu tidak berarti apa-apa baginya. Posisi, distribusi, bahkan semua pengetahuan yang telah dia dedikasikan untuk perusahaan, kini tak lagi memberikan rasa bangga. Keputusan untuk meninggalkan perusahaan itu datang bukan tanpa alasan. Rina mendengar sesuatu yang membuatnya tidak punya pilihan lain selain pergi. Sesuatu yang mengubah pandangannya, yang membuat segalanya terasa sangat berbeda. Saat itu, Rina sedang melintas di dekat ruang meeting perusahaan ketika dia mendengar suara-suara di dalam. Jam sudah menunjukkan waktu pulang dan pegawai shift berikutnya belum banyak yang datang. Rina yang biasanya selalu menghormati privasi merasa tidak enak untuk mendengarkan pembicaraan tersebut. Namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dorongan nalurinya untuk mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Dia tahu ini adalah tindakan yang tidak profesional, tetapi dia merasa bahwa ini adalah informasi yang sangat penting. Pembicaraan yang dia dengar saat itu benar-benar mengguncang. Rina masih ingat dengan jelas bagaimana tubuhnya gemetar saat kata-kata itu masuk ke telinganya. Apa yang dia dengar sangat jauh melampaui batas akal sehat, sangat jauh melawan hukum sains yang selama ini menjadi dasar hidupnya. Pembicaraan itu mengisyaratkan sesuatu yang tidak bisa dia terima, sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa dia bayangkan. Dan begitu mendalamnya kengerian itu, sehingga Rina hampir tidak bisa bernapas. Siapapun yang mendengar apa yang dia dengar akan menganggapnya sebagai lelukon, sebuah imajinasi liar yang tidak bisa diterima oleh logika. Tapi entah mengapa, dia tahu bahwa ini lebih dari sekadar cerita kosong. Ini berhubungan dengan rahasia besar yang tersembunyi di balik permainan The Exorcist Online, sebuah rahasia yang jika diungkapkan bisa mengubah segalanya. Rina terdiam, tubuhnya gemetar tak terkendali. Tangan dan kakinya terasa lemah, seperti kehilangan kekuatan. Mesin-mesin canggih di hadapannya yang biasanya menjadi alat utama dalam pengembangan permainan, kini tampak asing dan tidak berarti. Semuanya terasa tidak nyata, seperti dunia yang terbalik. Semua yang dia tahu, semua yang dia percayai selama ini seolah runtuh begitu saja, terhempas oleh kebenaran yang baru saja dia dengar. Apa yang dia temui telah merubah cara pandangnya terhadap dunia ini, dan ketakutan yang muncul di dalam dirinya semakin dalam. Rina tahu bahwa dia baru saja membuka pintu menuju kegelapan yang sangat dalam, sebuah rahasia yang sangat besar dan berbahaya, kegelapan yang tidak akan mudah untuk dipahami dan mungkin bahkan tidak bisa dia hindari. Di luar sana, dunia masih tampak sama, tak ada yang berubah. Namun bagi Rina, segala sesuatu terasa berbeda. Semua yang dulu tampak jelas dan pasti, kini menyisakan banyak pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Rahasia besar itu mungkin akan menghancurkannya, atau bahkan lebih buruk lagi, mengubah hidupnya selamanya, menjebaknya dalam sebuah diri yang tak bisa dia kontrol. Rina tidak bisa mengelak dari rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Begitu ia menemukan apa yang tersembunyi di balik prosesor mesin VR. Seperti dunia yang tiba-tiba menghilang dari bawah kakinya, dia terperangah, tubuhnya kaku, dan napasnya tercekat. Di balik komponen-komponen mesin yang biasa ia kenal, ada sesuatu yang sama sekali tidak seharusnya ada. Sebuah simbol terukir dengan goresan terbakar yang gelap, menyatu dengan mekanisme canggih yang biasa ia andalkan. Simbol pentagram. Rina tidak bisa beranjak. Dia merasa seolah-olah tubuhnya terikat oleh beban tak terlihat yang begitu berat. Seakan-akan ada kekuatan gelap yang menekan dirinya, menariknya ke dalam kekosongan yang tak terbayangkan. Dengan tubuh yang seolah kehilangan tenaga, Rina terduduk lemas di kursi kerjanya. Keringat dingin membasahi dahinya dan matanya terfokus pada simbol itu, pada goresan yang menyiratkan sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan dari sekadar perangkat teknologi.
Segalanya mulai terasa nyata. Sebuah dunia yang selama ini tidak ia sadari, penuh dengan misteri yang lebih besar dari apa yang dapat dijelaskan oleh sains. Dia mengingat kembali percakapan yang sempat ia dengar di ruang meeting perusahaan. Di sana ia mendengar kata-kata yang bahkan membuat ilmuwan sepertinya meragukan akal sehatnya. Tentang pemindahan roh, tentang kekuatan yang lebih dari sekadar teknologi. Rencana pemusnahan massal yang akan mengubah segalanya. Dengan setiap detik yang berlalu, Rina merasa semakin tenggelam dalam kegelapan yang tak bisa ia hindari. Dan semakin ia berpikir, semakin dia menyadari bahwa konspirasi yang sedang berlangsung ini lebih dari sekadar percakapan rahasia. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sesuatu yang mungkin takkan pernah bisa dihentikan. Dia ingat suara itu, atasannya yang berbicara dengan nada penuh misteri, dan menyebut seseorang dengan sebutan Your Highness. Rina sempat meragukannya, menganggap itu hanya gelar untuk seseorang yang berada di balik layar. Tapi setelah apa yang ia dengar, setelah simbol yang ia temui, semua keraguan itu hancur. Itu bukan sekadar julukan. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat yang menggerakkan semua ini. Sesuatu yang melibatkan kekuatan supranatural yang bahkan sains pun tidak mampu menjelaskan. Rina tahu dengan penemuan ini, dia tidak bisa lagi mundur. Mesin VR itu yang dulu ia anggap sebagai alat untuk hiburan digital, ternyata hanyalah tameng untuk menutupi kegelapan yang lebih besar. Semua pengetahuan ilmiah yang selama ini ia pegang teguh, kini terasa hampa. Dunia ini dan permainan yang mereka ciptakan ternyata tidak hanya dipenuhi oleh algoritma dan kode. Ada sesuatu yang jauh lebih misterius, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan saat itu, saat dia menatap simbol pentagram yang masih terbakar di depan matanya, Rina tahu bahwa baru saja membuka pintu ke dalam dunia yang sangat berbeda. Dunia yang dipenuhi oleh kekuatan yang tak bisa dipahami oleh siapapun, bahkan dirinya sendiri. Rina tertidur lelap di kursinya, kelelahan setelah semalam suntuk, mencoba memecahkan misteri yang tak kunjung terungkap. Ketegangan yang menghantui pikirannya begitu berat, sampai-sampai tidur pun menjadi pelarian dari kenyataan yang menakutkan. Ketika jam wakernya berbunyi tepat pukul 10, Rina terbangun dengan tubuh kaku dan mata berat. Sebelum matanya terbuka sepenuhnya, pikirannya sudah terisi oleh pertanyaan-pertanyaan yang menghantui. Kenapa aku baru mengetahuinya sekarang? Kenapa baru sekarang semuanya menjadi begitu jelas dan begitu berbahaya? Tanpa membuang waktu, Rina menyalakan komputernya yang semalam dia matikan, kemudian membuka file pada HDD eksternalnya. Dia tahu di dalamnya tersimpan informasi yang sangat dibutuhkan. Informasi yang juga dikuasai oleh perusahaan. Informasi yang bisa mengungkap segalanya. Dengan jari yang sedikit gemetar, Rina mencari data pemain yang mungkin memiliki hubungan dengan misteri yang ia coba pecahkan. Seharusnya ada di sini, gumamnya pelan saat membuka folder yang penuh dengan data-data penting. Dia menggulirkan file demi file dengan cepat, sampai akhirnya dia menemukan yang dicari. Di antara 5 pemain terkuat, dia menemukan Fugayadu. Data lengkap tentangnya ada di situ. Fugayadu. Nama itu mengingatkan Rina pada sesuatu yang lebih mudah untuk dilacak. Seseorang yang bahkan tinggal di kota yang sama dengannya. Setidaknya, mencari Fugayadu adalah langkah pertama yang bisa ia ambil. Tanpa berpikir panjang, Rina menyalin alamat tinggal Fugayadu di atas sobekan kertas dan segera mencabut HDD-nya dari komputer. Semua file penting yang ia butuhkan kini berada dalam genggamannya. Dan dia tahu itu adalah kunci untuk memahami apa yang sedang terjadi. Rina mengambil sebuah ransel, memasukkan HDD dan beberapa barang lainnya, lalu tanpa ragu meninggalkan lab. Dia tidak berniat untuk kembali lagi. Dalam perjalanan menuju mobil, Rina merasa sedikit lega. Sampai saat ini, tidak ada pihak perusahaan yang mencarikannya, yang berarti mereka belum mencurigainya. Menghilang selama 2-3 hari bukanlah hal yang aneh baginya. Bahkan, itu menjadi keuntungan dalam menjalankan rencananya untuk melarikan diri, untuk mencari jawaban yang selama ini disembunyikan. Rina mengemudi dengan tenang, meski pikirannya dipenuhi oleh kecemasan yang mendalam. Keberadaannya masih aman. Belum ada yang mencurigainya, namun dia tahu ini hanya masalah waktu. Sementara itu, dia fokus pada alamat yang tertulis di sobekan kertas yang ada di tangannya. Dia berharap untuk segera menemukan rumah yang dia cari, rumah yang mungkin bisa memberi sedikit kejelasan dalam semua kekacauan ini.
Mobil Rina melaju perlahan di sekitar pantai Kuta, bukan karena kesulitan mencari alamat, tapi karena keramaian pengunjung yang memadati jalanan. Rina memeriksa GPS-nya, memastikan arah yang benar. Setelah beberapa menit, akhirnya dia sampai di gang kecil di ujung jalan tempat rumah Fugayadu berada. Rumah itu tersembunyi di sudut yang tenang, jauh dari keramaian. Rina menarik napas panjang, berharap ini ada langkah yang tepat dalam perjalanan panjang untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Rina berdiri di depan gerbang rumah bergaya Bali yang megah, merasa seperti seorang intruder di dunia yang sama sekali tidak ia kenali. Gerbang kayu itu dihiasi ukiran yang penuh makna, seakan mengingatkan Rina bahwa ia tidak hanya sedang mengunjungi sebuah rumah, melainkan menapaki jejak yang lebih dalam dan gelap. Setiap inci rumah ini memancarkan keanggunan yang begitu kontras dengan kekacauan dalam pikirannya. Tanpa menunggu lebih lama, Rina menekan bel. Suaranya bergema di udara seakan menggugah kesunyian yang mengelilinginya. "Permisi, salam!" Rina berkata dengan nada yang cemas, kemudian menekan bel lagi seperti sebuah permohonan yang tak terjawab. Beberapa detik berlalu dan sebuah pintu terbuka perlahan. Seorang wanita muda dengan pakaian pelayan muncul di depan Rina. Matanya menilai dengan hati-hati dan seketika itu juga Rina bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. "Salam, ada yang bisa saya bantu?" kata pelayan itu dengan nada yang tenang namun waspada. Rina tersenyum berusaha menenangkan diri meski hatinya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Apa benar ini kediamannya Fugayadu?" tanyanya, suaranya tidak lebih dari bisikan yang penuh ketegangan. Setelah mengamati Rina, pelayan itu menanggapi dengan nada hati-hati. "Benar, ada apa ya?" Namun ia tidak langsung mengundang Rina masuk. "Ada sesuatu yang penting ingin saya bicarakan dengannya," jawab Rina. Mencoba menjelaskan tujuannya dengan jelas. "Maaf, apakah Anda ini temannya?" tanya pelayan itu, suaranya mencerminkan keraguan yang tak terelakkan. "Saya dari perusahaan game The Exorcist Online dan Fugayadu adalah pemain terbaik. Saya sedang membutuhkan pertolongannya untuk membahas masalah dalam game tersebut," jawab Rina, berusaha memastikan niatnya meskipun dirinya tahu bahwa semakin dalam ia terlibat, semakin besar pula bahaya yang akan menantinya. "Oh, tunggu sebentar," pelayan itu berkata lalu menutup gerbang dan pergi ke dalam rumah. Waktu terasa begitu lama bagi Rina, seolah setiap detik berlalu seperti jam. Namun beberapa menit kemudian, gerbang terbuka kembali. Pelayan itu kini dengan sikap yang lebih terbuka berkata, "Silahkan masuk, Anda sudah ditunggu di ruang tamu." "Terima kasih." Pri merasakan beban berat di bahunya sedikit terangkat. Ia memasuki rumah dengan perasaan campur aduk, terkejut, cemas, namun juga ingin tahu. Rumah ini yang terasa begitu asing namun penuh pesona, memancarkan suasana yang tenang. Halaman yang asri dan terawat, udara segar yang datang dari pepohonan sekitar, semua itu bertentangan dengan kepanikan yang ada dalam dirinya. Saat memasuki ruang tamu, Rina tertegun. Di sana di hadapannya duduk seorang gadis muda dengan tatapan penuh perhatian, Trirana, saudara kembar Fugayadu. Ada kedamaian di wajahnya, tetapi juga kesedihan yang tak bisa disembunyikan. "Silahkan duduk," kata Trirana dengan nada lembut, tapi ada kedalaman dalam setiap kata yang diucapkannya. Rina duduk, namun hatinya terasa terombang-ambing. Meja kaca di hadapannya seakan menjadi pembatas antara dunia yang ia kenal dan dunia baru yang penuh rahasia ini. "Terima kasih." Suaranya sedikit tergetar. Ia merasa seperti seorang tamu yang tidak seharusnya ada di sini. Seakan-akan ada yang salah dengan keberadaannya di ruang ini. "Sesuatu apa yang membuat Anda sampai mengunjungi rumah kami?" Trirana bertanya dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam dari sekadar basa-basi. Ada ketegangan di matanya yang membuat Rina merasakan beratnya pertanyaan itu. "Maaf sebelumnya karena saya datang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan lebih dulu, Tuan Fuga. Ada sesuatu yang penting yang harus saya katakan pada Anda dan saya juga mengharapkan bantuan dari Anda." Rina berbicara dengan hati-hati, berusaha menjaga kesopanan meski suaranya hampir tak terdengar. Dalam pikirannya, setiap kata yang ia ucapkan semakin terasa seperti beban yang semakin berat untuk ditanggung. Trirana menatapnya dalam-dalam, seangan mencoba membaca setiap kata yang keluar dari mulut Rina. Lalu, dengan suara pelan, Trirana menjawab, "Sebelumnya saya minta maaf, sebenarnya Fuga adalah kakakku." Rina tersentak, matanya melebar, mulutnya terasa kering. "Maaf," ucapnya benar-benar terkejut.
Ia tidak tahu, dan itu benar-benar menghantamnya seperti petir di siang bolong. Saya benar-benar tidak tahu, soalnya wajah Anda sangat mirip. Kami ini kembar, jawab Trirana. Suaranya seakan membawa beban yang lebih berat daripada yang bisa dimengerti Rina. Oh ya, lalu apa saya bisa bertemu dengan kakak Anda? Tanya Rina, berharap setidaknya ia bisa menemui orang yang ia cari. Meski dalam hatinya, ia sudah merasa ada yang tidak beres. Trirana menundukkan kepala, menahan isak yang hampir tak terdengar. Maaf, kakak saya baru saja disemayamkan kemarin. Rina terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Keheningan yang tiba-tiba terasa begitu mencekam. Maaf, saya sangat menyesal dan turut berduka cita, ucap Rina. Suara tercekik oleh rasa tak percaya. Semua harapan yang baru saja muncul terasa hancur dalam sekejap. Namun Trirana tetap tegar. Tapi Anda bisa mengatakannya pada saya dan sebisanya saya akan membantu. Ucapnya, suaranya lembut namun penuh keteguhan. Rina menatapnya dalam-dalam, menyadari bahwa meskipun Fugayadu telah tiada, Trirana mungkin masih bisa memberikan jawaban yang sangat ia butuhkan. Dalam hatinya, Rina merasa ada harapan yang mulai terbentuk. Trirana memang bukan bagian dari 5 besar pemain terkuat dalam database The Exorcist Online. Tetapi satu hal yang Rina sadari dengan cepat, Trirana jauh lebih kuat dari kakaknya, Fugayadu. Ada sesuatu dalam sorot mata gadis itu, perpaduan antara ketenangan dan ketegasan yang menunjukkan bahwa ia menyimpan kemampuan luar biasa. Rina menatap Trirana dengan penuh harap. Terima kasih sebelumnya, ucapnya dengan suara yang nyaris bergetar. Ia mengatupkan tangannya, tanda keputusasaan dan ketulusan yang tak bisa disembunyikan. Saya akan mengatakan semua yang saya ketahui, dan sekarang hanya Anda satu-satunya yang bisa saya mintai tolong. Sebelumnya, saya mohon. Ada jeda yang berat setelah kata-kata itu terucap, seperti udara di sekitar mereka menjadi lebih tebal. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Rina. Semua jalan keluar telah tertutup, dan sekarang Trirana adalah harapan terakhirnya. Dia juga megang sebuah keyakinan kecil, sebuah harapan tipis bahwa Queen, pemain yang menduduki peringkat pertama dalam adu kekuatan antar pemain, adalah Trirana. Nama Queen bukan sekadar legenda di dunia The Exorcist Online. Dia adalah sosok misterius yang tidak pernah melengkapi data pribadinya dalam game. Tidak ada satupun pemain yang tahu siapa dia atau bahkan wajahnya. Satu-satunya petunjuk yang tersisa adalah lokasi GPS yang menunjukkan bahwa Queen tinggal di Kuta. Dan sekarang Rina duduk di hadapan seseorang yang mungkin saja menjadi jawaban atas semua misteri ini. Namun dalam hati kecilnya, Rina merasa takut. Bagaimana jika Queen bukan Trirana? Bagaimana jika harapan ini hanyalah jalan buntu lainnya? Meski demikian, dia tahu dia tidak boleh berhenti di sini. Semua yang dia temukan, rahasia yang mengerikan dan mustahil diterima akal, telah membawanya ke titik ini. Trirana adalah harapan terakhir yang harus dia pertaruhkan. Tidak peduli seberapa besar risiko yang harus dia ambil. Trirana menarik napas panjang, mencoba memahami semua yang baru saja terjadi di hadapannya. Dia tahu apa yang disampaikan Rina bukan sadar cerita biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih gelap, yang kini perlahan mulai tersingkap. Dan jika benar apa yang dikatakan Rina, maka dia mungkin adalah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk melawan kegelapan itu. Queen, gumam Trirana pelan seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tatapan matanya tajam, namun samar-samar tergambar keraguan di dalamnya. Rina melihat itu, tetapi memilih untuk tidak memaksanya. Ia hanya bisa menunggu dengan sabar, sementara suasana semakin dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan. Sikap Rina yang tiba-tiba memohon dengan tangan terkatup membuat Trirana merasa canggung, hingga ia langsung menegur, "Jangan begitu, katakan saja." Rina menatap Trirana dengan wajah penuh kekhawatiran. Hal yang mengerikan akan terjadi jika kita tidak segera mencegahnya. Sama seperti apa yang baru saja terjadi kemarin, bom di Malkuta. Bom! Suara Trirana berubah tajam. Ia langsung mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya membelalak penuh keterkejutan. Apa maksud Anda dengan bom? Siapa mereka? Siapa yang telah membuat kakakku meninggal? Pernyataan Trirana membuat Rina terperangah. Kata-kata Trirana seolah menamparnya keras. Apa kakak Anda menjadi korban ledakan bom di Malkuta? Benar, tegas Trirana dengan nada dingin yang penuh kemarahan.
Rina terdiam, mencoba memahami betapa dalam luka yang baru saja buka dengan kata-katanya. Katakan apa yang sebenarnya terjadi, desak Trirana. Emosinya mulai meledak. Suaranya tegas, namun penuh dengan amarah yang terpendam. Sebelumnya, Anda tenang dulu. Rina mencoba menenangkan Trirana meski dirinya sendiri merasa gentar. Trirana menarik napas dalam-dalam, lalu dengan nada penuh tekanan, ia berkata, tapi ceritakan yang sebenarnya. Rina tahu ini saatnya untuk mengungkap semuanya. Dengan suara pelan namun penuh ketegangan, ia mulai menjelaskan. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan game The Exorcist Online. Rina menceritakan semuanya secara rinci. Simbol iblis yang ia temukan di mesin VR, konspirasi besar di balik perusahaan game itu, rencana pembunuhan massal yang melibatkan manipulasi pikiran manusia oleh kekuatan gelap, hingga kenyataan bahwa The Exorcist bukan sekadar permainan, melainkan gerbang menuju dunia paralel yang penuh bahaya. Saat setiap kata keluar dari mulut Rina, wajah Trirana perlahan berubah dari keterkejutan menjadi kemarahan yang membara. Semua informasi itu menumpuk seperti bahan bakar yang akhirnya memercikkan api di dalam dirinya. Kurang ajar! Seru Trirana tiba-tiba warnanya meledak. Dengan gerakan cepat, ia menghantam meja kaca di depannya. Suara kaca pecah menggema di ruangan itu. Serpihan kaca berserak-serak sementara tangan Trirana berdarah akibat hantaman itu. Rina terkejut, jantungnya berdegup kencang dan refleks melangkah mundur beberapa langkah. Ia tak menyangka bahwa Trirana yang terlihat tenang beberapa saat lalu memiliki amarah yang begitu besar. Keributan itu menarik perhatian. Ayu segera masuk ke ruang tamu, disusul oleh Ratna yang membawa peralatan medis. Nona, saya mohon tenanglah. Pinta Ratna dengan nada lembut namun penuh perhatian mencoba mendekati Trirana untuk memeriksa luka di tangannya. Namun dengan gerakan cepat, Trirana menepis tangan Ratna. Saya tidak apa-apa, katanya tegas. Tatapannya tajam seperti pisau yang siap menembus apapun yang menghalanginya. Rina memandang dengan ngeri, sementara Ratna menatap Trirana dengan prihatin. Ketegaran gadis itu tak diragukan lagi, tetapi Ratna tahu bahwa luka di tangan bukan satu-satunya hal yang harus dirawat. Amarah Trirana seperti badai yang semakin tak terkendali, dan badai itu sekarang diarahkan pada musuh yang telah menghancurkan hidupnya. Dalam hatinya, Rina tahu satu hal dengan pasti. Trirana adalah seorang pejuang. Sama seperti kakaknya Fu, ia tidak akan tinggal diam menghadapi ketidakadilan. Namun, di balik semangat dan keberanian itu, Rina juga merasakan bahaya dari amarah yang tidak terkendali. Ia menyadari bahwa jika emosi Trirana tidak diarahkan dengan benar, kekuatan itu bisa menjadi pedang bermata dua. Bukan hanya menghancurkan musuh, tetapi juga dirinya sendiri. Sekarang, tugas Rina menjadi lebih berat. Ia tidak hanya harus mengungkap kebenaran dan menghentikan ancaman besar yang mengintai, tetapi juga memastikan bahwa api perjuangan Trirana tidak berubah menjadi bara yang melahap segalanya tanpa pandang bulu. Di tengah kekacauan yang mereka hadapi, Trirana bukan sekadar harapan terakhir, melainkan juga potensi yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan dunia. Rina menatap Trirana, melihat betapa beratnya pergulatan batin yang dialaminya. Saya sangat mengerti dengan perasaan Anda, ucap Rina dengan nada lembut namun tegas. Tapi jangan biarkan dendam itu menghancurkan segalanya. Saat ini masa depan umat manusia sedang dipertaruhkan. Kita membutuhkan Anda untuk tetap fokus. Trirana tetap membisu, matanya berkilat penuh amarah. Tangan yang mengepal erat menunjukkan bahwa emosinya berada di ambang ledakan. Tetapi saat Rina melanjutkan, nada suaranya berubah menjadi lebih hangat. Hampir seperti seorang kakak yang menenangkan adiknya. Saya percaya Anda bisa melakukannya. Anda adalah adik Fugayadu. Kata-kata itu membuat Trirana tersentak seperti petir yang menyambar di tengah badai amarahnya. Kenangan masa kecilnya bersama kakaknya perlahan-lahan muncul ke permukaan, menggeser bayangan suram kemarahannya. Kakak, haruskah aku balas dendam? Tanyanya dalam hati. Berjuang melawan rasa kehilangan yang membebani. Kilasan memori membawanya kembali ke masa kecil mereka. Ia bisa mendengar suara Fuga yang lembut tapi tegas berkata, jika kau dijahili oleh temanmu, jangan pernah berpikir untuk membalasnya. Kau itu adik kakak. Ingatan itu membawa Trirana ke momen lain, ketika Fuga berdiri di hadapan anak-anak yang mengganggunya, melindunginya dengan keberanian yang luar biasa. Tapi gunakan tinjumu untuk membela yang lemah, seperti yang kakak lakukan. Ingat, ini bukan tentang balas dendam. Kata-kata itu terus bergema di benaknya, membakar amarahnya dan menggantinya dengan tekad yang lebih kuat.
Perlahan kepalan tangan Trirana melonggar dan napasnya yang semula berat kini mulai teratur. Ia mengangkat wajahnya menatap Rina dengan mata yang kini penuh keteguhan. Sesuatu dalam dirinya berubah, mengalirkan kekuatan yang lebih dalam dari sekadar amarah. Itu adalah tekad, sebuah janji diam-diam yang terbentuk dalam hatinya. Jika ini adalah cara untuk menghormati kakaknya, maka ia akan melakukannya. Bukan dengan dendam, tetapi dengan keberanian yang sama seperti yang selalu diajarkan oleh Fuga. Trirana menyadari bahwa untuk menghentikan gelap yang mengancam dunia ini, ia harus berdiri teguh, bukan sebagai seorang yang terhanyut dalam emosi, melainkan sebagai seseorang yang mampu mengubah masa depan dengan keputusan yang bijaksana dan penuh keberanian. Trirana mengingat kembali semua yang diajarkan oleh kakaknya, dan dengan suara yang tegas dia berkata, "Baiklah." Ia kemudian kembali duduk dengan tenang, membiarkan Ratna melanjutkan perawatan pada tangannya yang terluka. Tapi di dalam dirinya, Trirana merasa ada perubahan yang mendalam. Walaupun kata-kata Rina mempengaruhi keputusannya, di balik ketenangan itu ada prinsip yang lebih kuat yang menggerakkan langkahnya. Prinsip bahwa nyawa harus ditukar dengan nyawa. Rina memandangi Trirana dengan cermat, melihat tatapan serius yang tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan tekad yang membara. Trirana tidak hanya ingin terlibat, dia ingin menyelesaikan segalanya. "Tapi kita akan meninggalkan kota ini," kata Rina, suaranya rendah namun penuh ketegasan, "sebelum mereka menyadari tindakan saya." "Kemana kita akan pergi?" Trirana bertanya, menatap Rina dengan penuh perhatian. "Ke laboratorium rahasia yang saya miliki." "Di Ubud," jawab Rina, sedikit tersenyum merasa yakin dengan langkah yang akan diambil. Trirana mengangguk mantap. "Baiklah, ini demi kakakku dan tempat tinggal kami." Tatapannya begitu tajam, seolah tidak ada yang bisa menghalanginya lagi. "Aku akan menyelesaikan apa yang kau minta." Rina mengangguk dan sedikit tertegun sejenak sebelum melanjutkan. "Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri." Trirana memberi isyarat agar Rina melanjutkan. "Saya Rina Wilson, seorang ilmuwan yang menangani bagian teknologi VR, tapi sekarang saya adalah mantan pekerja." Dengan sikap rendah hati, Trirana menjawab, "Saya Trirana Yadu, panggil saja Trirana. Senang berjumpa dengan Anda, Prof." "Saya juga," jawab Rina dengan senyuman. "Saya berharap kelak kita bisa lebih akrab." Dalam sekejap, ikatan di antara mereka semakin kuat, tak hanya sebagai sekutu, tapi juga sebagai dua jiwa yang siap menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Hai teman-teman, aku Putu Ayu di sini. Jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan share video ini. Oh iya, kalau kalian mau mendukung aku, kalian bisa traktir aku susu lewat Lia yang ada di deskripsi. Setiap dukungan kecil dari kalian itu sangat berarti buatku dan bikin aku makin semangat berkarya. Terima kasih banyak ya, teman-teman. Yuk kita lanjutkan petualangan ini. Sampai ketemu di video berikutnya.